Novel fiksi bela diri dan petualangan kultivasi. Master Pedang Part 17. Dengan suara serak, cerita dilanjut. Pedang itu melesat di udara, dan cahaya dingin terus melambai dalam kabut. Di bawah cahaya pedang, satu demi satu gajah naga runtuh. Namun, setiap kali satu terbunuh, cahaya pedang itu sedikit meredup. Mata Hong Futian membelalak, dan ketakutan akhirnya melintas dalam keheranannya. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki penghinaan terhadap apa yang disebut semut di bawah pola ilahi. Tidak mungkin, pola ilahi adalah kekuatan langit dan bumi. Tanpa pola ilahi, semua kekuatan adalah palsu. Mengapa kekuatanmu dapat menghancurkan pola ilahi? Sosoknya mulai mundur. Pedang panjang yang terjalin dengan pola ilahi juga secara bertahap mulai menghilang. Pada saat ini, apakah dia mau atau tidak, dia harus mengakuinya. Pada saat ini, Yang Lin Bo sudah memiliki kekuatan untuk mengancam hidup dan matinya. Yang Lin acuh tak acuh dan diam, tanpa respons apapun. Badannya melintasi kehampaan, dan dia melangkah beberapa kaki. Selama langkah ini, gajah naga yang berlari kencang itu meledak dengan amarah yang hebat untuk menghancurkan segalanya. Sebagian besar gunung runtuh secara langsung dan berubah menjadi tembok yang rusiak. Namun, Yang Lin Bo tampaknya tidak memiliki persepsi. Dia tidak berhenti sama sekali dan bergerak maju selangkah demi selangkah. Dalam sekejap, dia melewati puluhan kaki. Dia mengejar tanpa henti. Hong Futian mundur satu demi satu, tetapi dia tidak melarikan diri di udara. Yang Lin Bo, kutu kupret, kamu pantas mati. Jika kamu punya nyali, naiklah. Aku tidak percaya bahwa dua pola ilahi tidak dapat membunuhmu. Hong Futian melihat kembali ke Yang Lin Bo yang mengejar dari dekat dan berkata, inilah yang sedang dia pikirkan. Kekuatan tempur yang ditunjukkan Yang Lin Bo sekarang membuatnya merasa terancam. Semakin demikian, semakin kuat tekadnya untuk membunuh Yang Lin Bo. Jika Yang Lin Bo tidak mati hari ini, dia mungkin tidak akan memenuhi syarat untuk menghadapinya saat mereka bertemu lagi. Dia terlalu jahat. Hanya dalam beberapa bulan, dia benar-benar membangun badan yang dapat menyerang pola ilahi. Dia tidak ingin memberi Yang Lin Bo kesempatan apapun. Namun, Yang Lin Bo tidak menanggapi, seolah-olah dia sedang memaksa Hong Futian, tidak terburu-buru atau lambat. Adegan seperti itu mengejutkan beberapa makhluk di kehampaan, dan mereka memancarkan sedikit fluktuasi emosional. Niat membunuh bahkan lebih terjalin dalam yang tak terlihat, menyebabkan kehampaan retak. Namun, mereka tidak bertindak terlalu lancang. Meskipun niat membunuh mereka terhadap Yang Lin Bo meningkat lagi pada saat ini, pedang Zhao Qiankun berdiri di kehampaan. Bahkan jika mereka ingin mengambil tindakan, mereka tidak memiliki keberanian dan hanya bisa menekannya. Di atas perahu pedang, sial, apakah ini kekuatan yang dibawanya? Terlalu mengerikan. Zhao Sanhe berbicara, dengan ekspresi yang tidak wajar di wajahnya. Meskipun dia telah lama mengetahui warisan yang dibawa Yang Lin Bo, dia tidak bisa tidak terkejut ketika dia melihat kekuatan bertarung yang ditunjukkan oleh Yang Lin Bo saat ini. Seolah-olah mereka tidak berasal dari dunia yang sama. Dalam kognisinya, ada dunia yang berbeda antara pola ilahi dan pola ilahi. Meskipun dia bisa memotong pola dewa, itu karena dia sudah menjadi dewa pedang. Di seluruh dunia, kecuali para dewa pedang atau para jenius yang telah memadatkan domain mereka, yang dapat membunuh pola dewa di alam tungku, sama sekali tidak ada kekuatan ketiga yang dapat melakukannya. Namun sekarang, Yang Lin Bo telah menunjukkan kemungkinan ini. Itu normal, orang biasa yang dibatasi oleh aturan langit dan bumi. Jelas, dia tidak. Zhao Changqiong menjawab. Hanya Zhao Qiankun yang memiliki senyum di wajahnya, dan ketika dia melihat Zhao Wuji di bawah, matanya menjadi semakin bertekad. Saat berikutnya, dia melihat mereka berdua. Pedang dapat memadatkan domain untuk menjadi abadi, jadi mengapa seni bela diri tidak bisa? Dalam sekejap, pupil Zhao Changqiong dan Zhao Sanhe menyusut. Melihat Yang Lin Bo lagi, pandangan fanatik muncul di matanya. Kekosongan di atas kekosongan. Dua sosok berdiri berdampingan. Dia sangat bagus. Seorang lelaki tua berkata dengan santai. Ya, aku tidak menyangka dia akan memberiku kejutan sebesar itu. Dunia fisik, bidang seni bela diri, tidak pernah muncul selama ribuan tahun. Suara lain muncul dan menjawab. Jika Yang Lin Bo ada di sini, dia pasti tidak asing dengan suara ini. Itu adalah Gai Jiutian.
Orang di sebelahnya adalah Kepala Istana Akademi Langit dan Bumi. Qi Huixian. Ya, jadi aku lebih penasaran tentang kekuatan macam apa yang dimiliki Yang Longtu di area terbatas kehidupan itu yang memungkinkannya memiliki kekayaan seperti itu. Kata Qi Huixian. Namun, Gai Jiutian menggelengkan kepalanya. Mengapa itu bukan kekayaannya sendiri? Mata Qi Huixian menyipit. Bagaimana mungkin? Dia berada di dekat Sungai Wuwang. Aku tidak pernah melihat keberadaan misterius datang. Dia tidak bisa mendapatkan apapun kecuali dari Yang Longtu. Kata Qi Huixian. Gai Jiutian terkekeh. Apa yang tidak bisa dilakukan Yang Longtu sendiri? Menurutmu mengapa Yang Lin Bo bisa melakukannya? Jika kekuatan yang diperoleh Yang Longtu saat itu benar-benar luar biasa, dengan kekuatan bertarungnya saat itu, menurutmu siapa yang bisa memaksanya? Daxia akan terbalik. Gai Jiutian berkata dengan ringan. Qi Huixian terdiam sejenak. Namun segera, dia berkata lagi, namun sayangnya, itu masih tidak dapat mengubah apapun. Situasi pembunuhan hari ini tidak akan berubah karena variabel ini. Gai Jiutian memejamkan matanya sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Di jalan pegunungan, Yang Lin Bo berhenti. Namun darahnya masih mengalir deras, dan dia tampaknya memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan dalam kegelapan. Itulah dia sekarang, di dunia, dia tampak tak terkalahkan. Dia memiliki perasaan bahwa saat ini, dia dapat memotong pola ilahi hanya dengan kekuatan fisik. Master Dao, apa yang terjadi? Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Hal yang baik, Master Dao menjawab. Ini adalah dunia fisik yang nyata. Apakah menurutmu badan Sensi begitu sederhana? Tidak, sama sekali tidak. Kali ini kamu membangunnya kembali, dunia fisik sepenuhnya terstimulasi. Berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, itu hanya simbol, tetapi sekarang, ini adalah dunia nyata. Sederhananya, ini adalah alam fisikmu. Memadat alam pedang dapat memotong pola dewa, dan alam fisik dapat melakukan hal yang sama. Dao Ye menjelaskan. Dia tampaknya sudah lama mengetahuinya, dan suaranya tenang, tidak terlalu terkejut. Alam fisik, dunia fisik yang nyata, mata Yang Lin Bo bertekad, dan hatinya gembira. Ternyata ini adalah keberuntungan terbesar. Sebagai perbandingan, peningkatan kultivasi lebih seperti hadiah. Kekuatan abadi membuatnya benar-benar berubah, yaitu dunia fisik ini. Jangan terlalu banyak berpikir, ada lawan di depanmu sekarang, tidakkah kamu ingin mencoba? Kata Dao Ye. Yang Lin Bo mengangguk. Dunia fisik, alam semesta darah dan ki, alam semacam ini melambangkan ketakterlawanan mutlak, yang juga terkait dengan jalan tak terkalahkan yang ingin kau tempuh. Musuh di depanmu adalah batu loncatan terbaik. Dao Ye berkata lagi. Yang Lin Bo mengangguk berat, dan sesaat kemudian, matanya menatap ke dalam kehampaan lagi. Pada saat ini, Hong Futian telah bergabung dengan sosok lain. Itu adalah dekan akademi lainnya. Dekan Akademi Penindasan Iblis, Qi Zhenmo. Qi Zhenmo memiliki aura dingin, dan menatap Yang Lin Bo dengan tatapan seperti elang. Yang Lin Bo, sekarang ada dua dari kita, mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan. Hong Futian berbicara lagi. Jangan bicara omong kosong, serang bersama dan bunuh dia. Qi Zhenmo menyela Hong Futian, dan saat dia selesai berbicara, sosoknya berubah menjadi hantu. Dia muncul kembali, tetapi dia hanya beberapa kaki jauhnya dari Yang Lin Bo. Dia mengangkat tangannya dan pola ilahi di telapak tangannya berkumpul, berubah menjadi cetakan kepalan tangan berukuran beberapa kaki, jatuh dari udara. Itulah kekuatan tanda dewa, terbungkus dalam cahaya dewa, bahkan kehampaan menghindarinya, seolah-olah membawa kekuatan langit dan bumi. Ketika pukulan ini mendarat, langit dan bumi di sekitarnya redup, seolah-olah hanya ada pukulan ini yang tersisa di antara langit dan bumi. Wajah Qi Zhenmo muram, dan wajah kurusnya dipenuhi dengan niat membunuh yang mutlak. Di bawah pantulan tanda dewa di telapak tangannya, dia tampak lebih menyeramkan dan ganas. Pada saat yang sama, kilatan cahaya pisau mengikuti dari dekat, mengembun dari kehampaan, dan menebas ke bawah. Gerakan membunuh dari dua tanda dewa datang satu demi satu. Pada saat ini, keduanya ingin membunuh Yang Lin Bo. Dan gerakan Qi Zhenmo membuat Hong Futian memadatkan pisau tanda dewa lagi tanpa ragu-ragu. Dia tidak percaya bahwa mereka berdua tidak dapat membunuh Yang Lin Bo bahkan jika mereka bergabung saat ini. Yang Lin Bo seperti biasa, tanpa kepanikan. Saat berikutnya, dia melangkah keras dengan kaki kanannya,
dan kemudian gajah naga yang tergantung di alam semesta berdarah langsung terbangun. Pada saat ini, dunia fisiknya juga meledak dengan kekuatan yang mengejutkan, bergulung seperti aliran deras. Saat berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan kemudian meninju. Dan pukulan ini adalah kekuatan dalam kode perang dewa dan iblis, jatuh ke langit. Sejak dia mulai menempa badan fisiknya, dia jarang menggunakan kekuatan ini. Karena dia selalu merasa bahwa badan fana tidak dapat menghasilkan kekuatan ilahi yang mengerikan seperti itu, paling-paling hanya sedikit lebih kuat dari seni bela diri biasa. Tapi sekarang, dia telah memadatkan dunia fisik yang nyata dan membuka bidang seni bela diri. Dia percaya bahwa jika dia menggunakan kekuatan ini lagi saat ini, akan ada keuntungan yang tidak terduga. Ledakan. Saat berikutnya, di bawah semburan darah dan energi agung, tinju Yang Linbo juga bertabrakan dengan tinju Qi Zhenmo. Dan pada saat kedua kekuatan itu bertabrakan, tinju Qi Zhenmo langsung riyuntuh, dan cahaya pola dewa itu musnah dan tersebar di langit. Namun, tinju Yang Linbo masih ganas. 10.000 naga melambangkan kehancuran dunia, dan dengan sikap tak terkalahkan, mereka sekali lagi menyerbu ke arah cahaya pedang yang dipadatkan oleh pola dewa. Gajah naga ini memiliki kekuatan untuk mencabik-cabik dunia. Ia menaklukkan dalam darah dan cahaya, dan kemanapun ia lewat, itu cukup untuk meratakan segalanya. Ledakan. Cahaya pedang itu menghilang lagi. Meskipun gajah naga yang tak terhitung jumlahnya ditebas dan riyuntuh dalam serangan itu bukan masalah besar bagi Yang Linbo, yang memiliki badan fisik. Pola dewa, tidak lebih dari itu. Yang Linbo berhenti dan melihat ke dalam kehampaan. Cahaya tak terkalahkan meluap di matanya yang tegas. Di bawah pola ilahi, setiap orang adalah semut, tetapi hari ini, aturan untuk mematuhi aturan ini dilanggar oleh dirinya sendiri. Pola ilahi tidak terkalahkan. Bahkan jika badan fisik hanyalah tungku, dia masih bisa bertarung. Di sisi lain, sosok Qi Zhenmo dan Hong Futian mundur dalam kehampaan. Kekuatan pola dewa adalah asal mereka, dan sekarang dihancurkan oleh Yang Linbo dalam sekejap, yang juga merupakan kejutan besar bagi mereka. Keduanya bergerak bersama dan saling memandang. Bunuh. Tidak ada komunikasi tambahan. Pertarungan yang tergesa-gesa ini membuat mereka mengerti bahwa Yang Linbo sekarang memiliki kemampuan untuk menjungkirbalikkan dunia, dan dia bukan lagi seorang pemuda yang dapat mereka kendalikan sesuka hati. Tetapi juga karena inilah mereka lebih bertekad untuk membunuh. Jika dia tidak mati, mereka akan mati. Setelah satu kalimat, kedua sosok itu mengelilingi Yang Linbo lagi. Dalam sekejap, pola dewa bangkit kembali. Hong Futian menggunakan kekuatan pola dewa untuk memadatkan raksasa di kehampaan dan menebasnya dengan pisau panjang di tangannya. Qi Zhenmo juga mengubah pola dewa menjadi hantu pegunungan setinggi langit, dan kekuatan untuk menekan dunia turun dalam kehampaan. Keduanya tidak lagi menahan diri, dan metode ini lebih kuat dari sebelumnya. Tampaknya dia putus asa dan menggunakan jurus pembunuh terkuat. Yang Linbo juga bisa merasakan bahwa kekuatan ini tidak biasa. Secara tidak sadar, dia ingin menggunakan pedang Siming. Tetapi pada saat ini, energi ilahi dalam energi ilahi dan iblis di badannya tiba-tiba mulai beredar dengan cepat. Kemudian, gambaran dewa muncul di benaknya. Kemudian, pikirannya tampaknya terseret ke tempat yang tidak diketahui. Sebelum dia bisa bereaksi, punggung dewa kuno Zuan muncul di depannya. Dia menggendong orang-orang biasa di punggungnya dan berdiri di antara langit dan bumi. Kemudian, dia meninju langit dan menghancurkan malapetaka dengan satu pukulan. Dengan sepasang tangan besi, dia memutuskan nasib dunia, membuat bumi dan langit terhubung, dan para dewa dan bumi dipenjara di tanah. Punggungnya sangat agung, membawa kehendak langit dan bumi, dan memiliki keberanian untuk melindungi orang-orang biasa. Yang Linbo merasakan sesuatu. Langit, malapetaka, bumi hancur, dan langit terhubung. Dia bergumam, dan kemudian dalam sekejap, dia tampak turun ke dalam keluasan, dan di bawah pengaruh pikirannya, dia meninju. Di jalan pegunungan, Yang Linbo sendiri melakukan gerakan yang sama. Namun pada saat ini, dia meledak dengan semangat mendominasi dunia. Di alam semesta yang berdarah, dia mengguncang dunia dengan satu pukulan, mendikte dunia, seolah-olah pukulan ini akan menjerumuskan surga ke dalam jurang. Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan tak terbatas meraung pada saat ini,
dan gunung tempat cahaya dewa yang bergulir berkumpul riyuntuh dalam sekejap, dan cahaya dewa yang bergulir terhempas seperti kabut. Dan sosok Chizenmo juga menjadi rumput liar tanpa akar pada saat ini, jatuh langsung dari kehampaan dan menghantam bebatuan dengan keras. Namun ini baru permulaan, tetapi Yang Linbo tidak pernah berhenti. Punggungnya sepi, seolah-olah dia menyatu dengan dunia manusia dan dapat menangkap semua kekuatan. Pada saat gunung riyuntuh, dia meninju lagi. Dan setelah pukulan ini, pedang raksasa dan panjang yang diubah oleh pola dewa di kehampaan juga berubah menjadi bubuk dalam sekejap, seolah-olah mereka tidak memiliki kekuatan untuk bertabrakan dengan pukulan Yang Linbo. Bang! Kemudian dalam sekejap, sosok Hong Futian mengikuti jejak Chizenmo dan jatuh dari kehampaan. Pada saat ini, cahaya dewa kedua orang itu tersebar, seolah-olah mereka bermandikan darah, dan wajah mereka pucat, dan mereka bahkan tidak dapat berdiri. Yang Linbo juga membuka matanya saat ini. Tetapi dia tidak terkejut melihat pemandangan di depannya. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan kengerian medan seni bela diri. Dia bahkan benar-benar dapat merasakan kekuatan para dewa kuno. Meskipun masih ada celah absolut dibandingkan dengan apa yang telah dia lihat, hasil di depannya juga membuktikannya. Kekuatan ini dapat membunuh pola ilahi. Lapangan seni bela diri, kamu benar-benar memadatkan medan seni bela diri. Pada saat ini, Hong Futian akhirnya bereaksi. Pukulan tadi membuat pola ilahinya tampak jatuh ke rawa keputusasaan dan langsung terkoyak. Pada saat itu, dia memiliki tebakan ini di dalam hatinya. Kejutan dan kengerian melintas di matanya. Dia tidak pernah berani berpikir bahwa seorang pemuda yang merangkak di rawa gelap di matanya benar-benar akan keluar dari kegelapan. Hal yang sama berlaku untuk Chizenmo. Kegilaan di matanya tidak berkurang, tetapi kegilaan itu digantikan oleh rasa takut. Yang Linbo tidak menanggapi. Dia tidak ingin menanggapi. Saat dia berpikir, Yang Linbo melangkah ke arah mereka berdua. Pada saat yang sama, dia membuka telapak tangannya dan pedang panjang muncul di tangannya. Aku tidak menginginkan takdir yang kau berikan padaku. Hari ini, aku akan mengembalikannya padamu. Yang Linbo berkata dengan tenang, lalu menusukkan pedangnya ke depan. Tidak, kau tidak bisa membunuhku. Yang Linbo, aku adalah dekan akademi. Jika kau berani membunuhku, kau akan menghadapi keberadaan yang lebih mengerikan. Kau sama sekali tidak tahu kengerian Master Akademi. Jika kau berani membunuh, hasilnya akan mengerikan, dan ayahmu tidak bisa menghentikannya. Wajah Hong Futian berubah drastis, dan dia memohon belas kasihan. Pada saat ini, pedang Yang Linbo tiba-tiba berhenti dan tergantung di alis Hong Futian. Wajah Hong Futian gembira, dan dia buru-buru berkata, ini baru permulaan. Ada banyak rintangan di jalanmu untuk mendaki gunung. Ampuni nyawaku, dan aku bisa membuka jalan untukmu. Aku juga bisa, dan aku bahkan bisa membersihkan namamu dan memberitahu dunia apa yang terjadi tahun itu. Tidakkah kau ingin menyelamatkan ibumu? Apakah kau ingin dia keluar dari kuil Wuwang ini dengan nama seorang penyihir? Bebaskan aku, dan aku bisa memberitahu dunia apa yang terjadi tahun itu. Chizenmo juga berkata dengan panik. Yang Linbo mensibir. Apa yang kau tertawakan? Hong Futian bertanya balik. Senyum Yang Linbo membuatnya tiba-tiba merasa tidak nyaman. Jadi, takdir yang kau sebutkan begitu rentan. Yang Linbo berkata dengan ringan, dan kemudian dengan pedang, dia maju 1 inci dalam sekejap. Puff! Pedang panjang itu langsung menusuk alis Hong Futian. Dia terdiam, menatap kebencian di mata Hong Futian, dan hatinya tenang. Di samping, Chizenmo juga terkejut dengan ketegasan Yang Linbo. Tanpa sadar, dia memaksa badannya untuk mengeluarkan kekuatan terakhirnya dan ingin melarikan diri. Tetapi pada saat aksinya, cahaya pedang Yang Linbo datang. Swiss! Pedang panjang itu langsung menusuk jantungnya. Darah mengalir turun. Aku benci, begitu bencinya, seharusnya aku menghabisimu saat kau baru saja muncul di akademi. Mata Chizenmo dipenuhi dengan kebencian, penyesalan, dan keputusasaan. Tapi sayangnya, kau tidak bisa melakukannya. Sejak saat aku keluar dari kegelapan, aku telah menghancurkan takdirmu. Yang Linbo menjawab, dan kemudian pedang panjang itu ditarik keluar, memotong kesempatan terakhir hidupnya. Pada titik ini, 2 pola ilahi yang hebat jatuh. Dan Yang Linbo benar-benar mematahkan belenggu zaman dan membunuh kultivator pola ilahi dengan pola ilahi.
Yang Linbo tidak bergerak. Setelah membunuh 2 orang, darah di badannya akhirnya meredup. Namun, posturnya masih tegak, berdiri di jalan pegunungan ini. Angin yang mencurigakan masih ada di sana, tetapi tidak dapat meniup hati Yang Linbo yang Mah Tei rasa. Anak ini, benar-benar diberkati. Di ruang takdir, Sang Taois tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia jarang memuji Yang Linbo secara langsung, tetapi di ruang takdir, dia telah dikejutkan oleh Yang Linbo beberapa kali. Senior, saya pikir dia masih kehilangan sesuatu. Saya memiliki sutra Vajra Buddha di sini. Mempraktikkannya dapat menempa segel Buddha dan membuat badan fisik melangkah lebih jauh. Tepat saat Sang Taois membuka mulutnya, sisa-sisa Buddha mendekat lagi. Dia masih bertekad untuk terlibat dengan Yang Linbo. Dia bahkan ingin menjadi jenderal Yang Linbo sebelumnya. Enyahlah. Penyebab dan akibat dari terakhir kali sudah disebabkan oleh takdir. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk lebih terlibat. Dao Ye menjawab tanpa ampun. Bu. Du masih belum menyerah. Senior, kamu salah paham. Aku hanya ingin dia mengembangkan lebih banyak kekuatan. Memegang Dharma Buddha yang tak terbatas dan membersihkan dunia, bukankah itu sebuah jasa? Di masa depan, ketika dia membangun prasasti takdirnya sendiri, itu juga akan menjadi akumulasinya. Maaf karena terus terang, kamu tidak pantas mendapatkannya. Atau lebih tepatnya, kamu tidak tahu kekuatan seperti apa yang dimilikinya. Tunggu sampai dia bervisualisasi lain kali, aku akan membiarkanmu melihat dewa yang sebenarnya. Kata Dao Ye. Dia tidak tega memukulnya. Meskipun Buddha sangat disayangkan, dia bertekad untuk menjadi seorang Buddha dan selalu ingin menghubungkan Yang Linbo dengan agama Buddha. Namun sayang, kekuatan yang dibawa oleh Yang Linbo tidak seperti yang dapat dibayangkannya. Di dunia luar, Yang Linbo berangsur-angsur pulih. Sepertinya kekuatan di bidang seni bela diri juga memiliki terlalu banyak batasan. Aku hampir mengosongkan kekuatanku setelah membunuh 2 orang. Untungnya, aku memiliki urat abadi, jadi aku dapat pulih dengan cepat. Yang Linbo berpikir dalam hatinya, merasa sangat beruntung. Jika bukan karena urat abadi, perjalanannya di sini mungkin akan berakhir. Bahkan dengan pedang, dia tidak akan pernah bisa mencapai puncak. Dan itu adalah kartu trufnya untuk memecahkan kebuntuan. Jika dia terlalu banyak mengekspos, bahkan jika dia menginjakkan kaki di kuil Wuang, dia mungkin akan merasa sulit untuk mencapai tujuannya. Namun keberadaan urat nadi abadi sudah cukup untuk membuatnya pulih dalam sekejap. Saat berikutnya, dia mengangkat kepalanya sedikit dan melihat lebih jauh ke jalan pegunungan. Di sana, sesosok berdiri dengan tombak. Sangat kuat, dia hanya bawaan lahir sekarang. Jika dia menempa tungku, aku khawatir aku bukan lawannya. Di belakang Yang Linboger menatap Yang Linbo, dengan kilatan cahaya di matanya yang cerdas. Dalam pertempuran sebelumnya, dia ingin mengambil tindakan beberapa kali. Sekarang, setelah 3 tahun berbaikan, kultivasinya telah lama memasuki ranah pola ilahi. Menghadapi Hong Futian dan Qi Zhenmo, dia tidak peduli. Namun dia tetap bertahan, hanya karena Yang Linbo mengatakan bahwa dia harus berjalan di jalan ini sendirian. Demikian pula, banyak sosok yang bersembunyi di kegelapan di kehampaan juga tergerak. Bukankah dia mengatakan bahwa dia membutuhkan pedang aneh itu untuk membunuh pola ilahi? Bagaimana dia bisa menekan pola ilahi tanpa pedang sekarang? Orang aneh macam apa ini? Seseorang berbicara dari arah Ying Tianfu dan melihat ke arah seorang lelaki tua. Lelaki tua ini adalah orang yang telah meninggalkan kota Changlan hidup-hidup. Entahlah, tetapi dia jelas tidak memiliki kekuatan bertarung seperti ini saat itu. Bahkan fisiknya tampak seperti disublimasikan, yang merupakan kekuatan yang belum pernah dimilikinya sebelumnya. Lelaki tua itu berkata. Dia menyaksikan transformasi Yang Linbo dengan matanya sendiri, dan sangat bingung dan terkejut. Itu adalah bidang seni bela diri. Tidak pernah ada hal seperti itu dalam 1000 tahun, bahkan Yang Longtu saat itu tidak dapat melakukannya. Anak ini benar-benar menentang kehendak surga, tidak heran Daxia ingin mereka mati. Pada saat ini, seorang yang berusia 80-an berkata di antara kerumunan. Itu adalah generasi sebelumnya dari penguasa prefektur Yingtian. Pada saat ini, suaranya sedikit kecewa, seolah-olah kekuatan bertarung yang ditunjukkan oleh Yang Linbo saat ini membuatnya ragu apakah akan terlibat. Di sisi lain, penguasa prefektur Yingtian, Chu Xiangbei, juga memiliki mata yang berat.
Lalu menurut penguasa tua, haruskah kita mundur atau tidak? Kata Chu Xiangbei sambil mendongak sedikit dan menatap ketiga saudara laki-laki dari keluarga Zhao. Ketiganya adalah penjahat, dan tidak ada yang bisa bertahan hidup di bawah pedang mereka. Meskipun dia tahu bahwa Daxia telah membuat banyak persiapan untuk hari ini, tampaknya ini mungkin tidak mutlak. Yang Linbo sendiri dapat menyerang pola ilahi, tetapi bagaimana dengan Yang Longtu? Bagaimana dengan mereka yang mengikuti Yang Longtu di masa lalu? Ada juga puncak Luoshen. Mereka semua adalah orang-orang kuat yang terkenal di dunia. Jika pertempuran yang menentukan benar-benar terjadi, saya khawatir pola ilahi akan menjadi umpan meriam. Bagaimana mereka akan menghadapinya? Mengapa mundur? Hari ini hanyalah kelanjutan dari perang dewa saat itu. Saat itu, puncak Luoshen tidak dapat lolos dari nasib kehancuran, dan hal yang sama berlaku untuk Yang Longtu hari ini. Anda harus memahami bahwa yang dibutuhkan dunia bukanlah pahlawan. Dia, Yang Longtu, ingin membalikkan situasi dunia dengan kekuatannya sendiri, yang sudah menjadi musuh dunia, kata lelaki tua itu. Chu Xiangbei terdiam, menghela napas dalam-dalam, tetapi tidak membantah. Di sisi lain, dua tempat suci Buddha lainnya juga berbisik-bisik saat ini. Dia benar-benar memadatkan bidang seni bela diri. Dia layak menjadi putra Yang Longtu. Namun, dia tidak tahu bahwa semakin dia menentang kehendak surga, semakin dia pantas mati. Seorang biksu tua berkata. Dia mengatupkan kedua tangannya, dengan wajah yang ramah. Tetapi Buddha di dalam hatinya telah mengambil pisau jagal. Amitabha, iblis jahat itu berkuasa, dan itu harus dibantai. Di sisi lain, seorang biksu tua menjawab. Keluarga yang tidak memiliki penganut, dan mereka selalu terasing dari agama Buddha. Yang Longtu membunuh putra sekte Buddha kita di masa lalu, dan sekarang Yang Linbo bahkan lebih berlebihan, dan dia hampir memutus warisan kuil kuno Longchan. Perilaku seperti itu tidak berbeda dengan iblis. Itu harus dibantai. Begitu dia mengatakannya, para biksu di sekitarnya melantunkan nama Buddha untuk menyatakan persetujuan mereka. Di kaki Gunung Wuang, Zhao Wuji dan Aolai sudah mati rasa. Mereka bukanlah Feng Zi, dan mereka tidak pernah mengira bahwa Yang Linbo tidak terkalahkan. Namun saat ini, mereka sangat terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Dia benar-benar tidak terkalahkan. Hati Zhao Wuji bergetar, dan dia melihat ke dalam kehampaan. Apa yang ayahku temukan? Dia tidak ragu untuk membiarkanku menjadi guguknya. Dia menundukkan matanya sambil berpikir. Namun dalam sekejap, dia tampaknya telah membuat keputusan. Dengan gerakan santai, sebuah pedang lebar muncul di tangannya, lalu terbang ke udara, mengejar Yang Linbo. Di sampingnya, mata Aolai terus berubah. Bidang seni bela diri, Tungku Dagieng, sifat bawaan dari jalan misterius, dan caranya yang paling kuat adalah jalan ilmu pedang. Ayah, apakah ini sebabnya kamu sangat menghargainya? Pikir Aolai. Namun pada akhirnya, dia tidak mengambil langkah itu, tetapi terus menunggu dan melihat. Namun, tidak seorang pun menyadari bahwa saat ini, di jalan pegunungan, Qi Zhenmo dan Hong Futian yang dibunuh oleh Yang Linbo mulai menghilang dengan tenang, berubah menjadi abu dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan menghilang di antara langit dan bumi. Pada saat yang sama, di kuil Wuang, Tuan Xia tampaknya telah merasakan sesuatu dan membuka matanya. Hehe, kamu benar-benar tidak mengecewakanku, bunuh. Ketika kamu membunuh sampai akhir, aku ingin tahu seperti apa ekspresimu ketika kamu menemukan bahwa malapetaka pembunuhan itu disebabkan olehmu. Tuan Xia berkata perlahan, dengan ketidakpedulian yang tak terbatas di wajahnya. Di sisi lain, ribuan mil jauhnya dari kuil Wuang, Yang Longtu, yang mengenakan kemeja hijau, juga membuka matanya. Yang disebut malapetaka pembunuhan, benar-benar menghancurkan. Tapi ini obsesinya, bagaimana aku bisa menahannya? Dia telah banyak menderita dalam 10 tahun terakhir. Yang Longtu bergumam dengan suara rendah, lalu dengan lembut menutup matanya. Yang Linbo terus melangkah maju, selangkah demi selangkah, satu pedang demi satu pedang. Hingga sosok di depannya benar-benar muncul di hadapannya. Gunung Wuang tingginya 10.000 kaki, dan kini telah melewati setengahnya. Dan orang di depannya bukanlah orang asing. Dia adalah Ye Tuxian. Ye Tuxian memegang tombak di tangannya, dan aura pembunuhnya sangat kuat. Pada saat ini, kultivasinya juga telah berubah lagi. Hanya dalam beberapa hari, dia telah mencapai alam tanda ilahi.
Perjalananmu berakhir di sini. Tombak Ye Tuxian berada di seberang langit, menghadap Yang Linbo. Mereka juga berkata begitu, tetapi sekarang, badan mereka belum dingin. Yang Linbo menjawab, harus dikatakan bahwa Ye Tuxian memberinya perasaan yang sangat kuat, bahkan lebih kuat dari Hong Futian dan dua orang lainnya yang pernah dia hadapi sebelumnya. Namun bagi Yang Linbo, dia tidak kenal takut. Dia tidak punya jalan keluar. Dia hanya bisa membunuh sampai akhir. Aku tidak seperti mereka. Pola ilahi mereka berasal dari latihan keras, tetapi aku berasal dari pembunuhan. Di bawah tombak ini, jutaan jiwa Mahtei, dan ada juga para jenius di antara mereka, tetapi sekarang mereka semua tersebar dan tidak memiliki cara untuk bereinkarnasi. Ye Tuxian melanjutkan. Saat dia berbicara, dia mengangkat tombak di tangannya, dan roh jahat yang tak terbatas berguling ke bawah, seolah-olah tombak itu membawa lautan darah dan mahiyat. Roh jahat berdarah yang berat tiba-tiba menyerbu wajahnya, dan suara ratapan menyedihkan yang tak terhitung jumlahnya tampaknya menggema di dunia, mengganggu pikiran orang-orang. Alis pedang Yang Linbo sedikit terangkat, dan para dewa serta iblis di badannya bergerak, memantulkan jiwa matahari, menenangkan pikirannya. Dia telah membunuh banyak orang baru-baru ini. Dia seharusnya mempraktikkan cara membunuh. Tidak sulit untuk menebak bahwa untuk menerobos, dia seharusnya telah membantai banyak nyawa dalam beberapa hari. Suara Taois juga menjawab di telinga Yang Linbo. Hati Yang Linbo sedikit tenggelam. Tidak heran dia bisa merasakan pembunuhan mengerikan dari tombak ini. Namun kalimat Taois berikutnya membuat niat membunuh Yang Linbo meningkat. Lagi pula, dia mungkin membunuh kultivator biasa, atau bahkan manusia biasa. Hanya dengan cara ini kebencian pada tombak ini tidak dapat dihilangkan. Dalam sekejap, mata Yang Linbo menjadi dingin, dan dia menatap Ye Tuxian. Hah, Ye Tuxian sedikit terkejut, tetapi segera mensibir. Apa, ingin membunuhku? Namun sayangnya, sekarang aku sudah menjadi eksistensi yang hanya bisa kau kagumi. Ye Tuxian mensibir. Untuk menghadapiku, ratusan ribu nyawa dibantai. Apakah ini yang kau sebut tren? Yang Linbo bertanya balik, dan niat membunuh mengembun menjadi garis, serak dan tumpul. Ye Tuxian tertegun, dan kepanikan melintas di matanya. Hal semacam ini dapat dilakukan tetapi tidak dikatakan. Jika jelas bagi dunia, akan sulit untuk menghentikan mulut panjang dunia. Kutu kupret, kau memfitnahku. Kau akan Mahtei, dan kau masih ingin menyiramku dengan air kotor. Ye Tuxian berteriak dingin. Tatapan mata Yang Linbo tidak berubah. Pada saat ini, reaksi Ye Tuxian seperti ekornya diinjak. Semakin dia melawan, semakin terlihat bahwa apa yang dia katakan benar. Yang Linbo tidak berkata apa-apa lagi. Pada saat ini, kata-kata apapun tidak ada artinya. Dia hanya ingin membunuh Ye Tuxian. Namun, bukan hanya untuk makhluk yang dibantainya, tetapi untuk apa yang ada di dalam hatinya, yang tidak dapat dia tahan. Dalam sekejap, Yang Linbo bersiul dan menebas dengan pedang panjang di tangannya. Cahaya pedang yang tajam membungkus darah yang mengalir dan ketajaman yang mencabik-cabik dunia, membelah langit biru. Pada saat ini, Ye Tuxian memiliki hati untuk membunuh Yang Linbo. Ketika Yang Linbo mengatakan ini, dia tahu bahwa Yang Linbo harus Mahtei. Jika tidak, bukan hanya dia, tetapi juga keluarga Ye akan jatuh ke tempat yang tidak dapat kembali. Bahkan dengan Daxia sebagai pendukung, bahkan jika semua yang dia lakukan adalah untuk Daxia, itu tetap tidak dapat diterima oleh tren umum. Jika Yang Linbo tidak Mahtei, akan ada risiko terungkap. Pada saat itu, Yang Linbo hari ini akan menjadi masa depannya. Dia tidak akan pernah membiarkan situasi ini terjadi. Oleh karena itu, ketika Yang Linbo menghunus pedangnya, matanya langsung dipenuhi dengan niat membunuh yang hampir gila. Tombak Zhou Zong bahkan menebasnya di kepalanya. Dentang, tombak dan pedang panjang bertabrakan, dan cahaya pedang dan tombak bangkit. Duar-duar-duar, seluruh jalan gunung hancur lagi, terkoyak menjadi puing-puing yang tak terhitung jumlahnya, tersebar di seluruh dunia. Tetapi kedua sosok itu tidak berhenti sama sekali, tidak peduli dengan ledakan kekuatan yang mengerikan itu, tetapi dalam api suar, kedua sosok itu bercampur dalam segalanya. Cahaya tombak dan cahaya pedang tampaknya berubah menjadi cahaya bintang di langit, bersinar terang di bawah hujan badai ini. Tetapi kekuatan ini menakutkan, dan hampir terlihat oleh mata telanjang bahwa Gunung Wuang runtuh. Bahkan jika tidak ada segel nasional Xia besar untuk menekannya,
gunung ini mungkin telah berubah menjadi ketiadaan di bawah pertempuran antara keduanya. Namun, bahkan dengan penindasan itu tetap tidak dapat diubah. Hanya dapat dikatakan bahwa keduanya ingin saling membunuh saat ini. Satu karena apa yang ada di dalam hatinya. Satu karena rasa takut di dalam hatinya. Pertarungan antara keduanya juga membuat orang-orang di langit memperhatikan dengan saksama. Apakah sesulit itu? Domain seni bela diri anak itu belum terbuka, dan bukankah dia mengatakan dia memiliki pedang? Mengapa tidak menggunakannya? Zhao Sanhe melihat pertempuran itu, sedikit bingung. Dia sedang mengumpulkan momentum. Meskipun domain seni bela dirinya dipadatkan, jelas bahwa momentumnya tidak cukup. Meskipun saya tidak tahu seni bela diri apa yang ingin dia pahami, saya dapat yakin bahwa itu benar-benar luar biasa. Zhao Changqiong melihat beberapa petunjuk. Jelas, Yang Linbo sekarang menganggap Ye Tuxian sebagai batu asahnya dan ingin menggunakannya untuk memusatkan keinginannya. Tetapi saat ini, Zhao Qiankun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, bukan hanya itu. Yang Linbo tampaknya ingin menyebarkan kekuatannya. Saat dia berkata, matanya terpaku. Anak keluarga Ye itu mengolah cara membunuh, tetapi kekuatannya saat ini telah meningkat drastis. Jika tebakanku benar, dia seharusnya telah membunuh banyak akhir-akhir ini. Dan, kemungkinan besar mereka adalah orang asing. Bagaimanapun, Zhao Qiankun juga pernah menertawakan masa-masa itu dan memiliki lebih banyak pengetahuan daripada orang biasa. Mendengar ini, wajah Zhao Changqiong dan Zhao Sanhe menjadi gelap. Mereka tidak pernah peduli dengan pembunuhan. Tetapi ada hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan, dan hanya membunuh mereka yang pantas dibunuh. Orang-orang yang meningkatkan diri mereka sendiri dengan mengorbankan nyawa adalah yang paling pantas mati. Saya harap Yang Linbo bisa melakukannya, kalau tidak saya akan pergi ke keluarga Ye. Mata Zhao Sanhe dipenuhi dengan niat membunuh. Demikian pula, banyak orang di kehampaan melihat ini. Tetapi mereka acuh tak acuh. Mereka hanya peduli tentang hidup dan mati Yang Linbo, dan mereka tidak akan mengambil hal-hal lain ke dalam hati. Bahkan di arah sekte Buddha, sekelompok orang yang melantunkan belas kasih melihatnya dengan tenang saat ini, dan tidak ada yang berbicara. Amitabha, jangan bingung, akar dari segalanya masih di Yang Linbo dan Yang Longtu. Jika mereka meninggal lebih awal, tidak akan ada begitu banyak pembunuhan hari ini. Pada saat ini, biksu tua dari kerajaan Buddha Leyin melipat tangannya dan berkata, Amitabha, kepala biara benar. Buddha saya penuh belas kasih, hutang darah ini harus ditimpakan pada Yang Linbo. Amitabha, yang tidak mereka ketahui adalah ketika mereka mengatakan ini, sebuah sosok muncul tidak jauh dari mereka, menatap mereka dengan dingin. Dan sosok ini adalah Luo Yitian. Di jalan pegunungan, pertempuran antara Yang Linbo dan Ye Tuxian sedang berlangsung sengit. Saat pertempuran berlanjut, medan seni bela diri Yang Linbo telah terbuka, dengan naga dan gajah berlari kencang, metode pertempuran dewa kuno dan cahaya pedang saling bertautan. Dan Ye Tuxian juga sama, menunjukkan kengerian pembunuhan militer, memadatkan medan perang dalam kehampaan, dan aura pembunuh itu luar biasa. Pada saat ini, keduanya saling berhadapan di udara. Darah Yang Linbo melonjak, dan darah keluar dari sudut mulutnya. Namun, Ye Tuxian hanya bisa tertawa terbahak-bahak, haha, tidak lebih dari itu, kamu tidak lebih dari itu. Tawa Ye Tuxian liar, bergema di kehampaan. Dia membawa medan perang ilusi di punggungnya, pembunuhan cara prajurit, dan kehampaan ternoda, membawa teror ke bagian surga dan bumi ini. Yang Linbo, di sisi lain, membawa gajah naga kuno, para dewa dan iblis saling terkait, dan baru saat itulah dia nyaris tidak bisa menghalangi penindasan Ye Tuxian. Mari kita berhenti di sini. Ye Tuxian berteriak, dan kemudian melangkah maju lagi, datang ke Yang Linbo, matanya ganas, kamu benar, aku memang membunuh banyak. 700.000 jiwa di negara bagian selatan telah menjadi korban promosiku ke pola ilahi. Namun, kamu adalah pelakunya. Jika kamu mati lebih awal, aku tidak perlu terburu-buru untuk meningkatkan, dan tentu saja aku tidak akan membunuh mereka. Dalam analisis terakhir, kamu adalah orang yang paling pantas mati. Ye Tuxian hampir gila, dan cahaya dingin di matanya membuat orang merasa dingin. Konyol, Yang Linbo menjawab, dengan lembut menyeka darah dari sudut mulutnya. Mengapa aku harus mati sejak lama? Dia bertanya balik, ketidakpedulian.
mengalir melalui matanya. Meskipun dia telah memikul takdir, dia tidak pernah memikirkan tentang apa yang dikatakan Dao Ye tentang riyuntuhnya ketertiban dan perlunya membangun kembali ketertiban. Tetapi pada saat ini, dia mengerti. Dunia ini terlalu konyol. Karena mereka ingin satu orang Mahtei, mereka dapat melakukan apa saja, tetapi mereka dapat melemparkan semua dosa kepada orang lain secara terbuka. Mereka adalah orang-orang yang pantas Mahtei. Entah mengapa, saat pikiran-pikiran ini melonjak, dada Yang Linbo penuh dengan kebencian. Saat kebencian meningkat, segel pedang yang ditangguhkan tiba-tiba menyala. Kemudian, dalam sekejap, niat pedang yang tak berujung meledak darinya dan langsung mengalir ke dalam pikiran Yang Linbo. Niat pedang yang murni, menyapu bersih kejahatan di dunia, satu pedang menenangkan langit. Niat pedang bulan cerah, cahaya bulan menyinari dunia. Niat pedang pudu, dunia tanpa keadilan, aku punya pedang, untuk menyelamatkan dunia. Pedang setan darah, jalan lurus surga dan bumi, ilusi dan halus, hanya iblis yang dapat mendominasi dunia. Rumit, ribuan niat pedang saling terkait, beberapa tajam dan ganas, benar dan menakjubkan, dan beberapa gelap dan suram, dengan iblis sebagai jalannya. Niat pedang ini bersiul di lautan kesadarannya, bergema satu sama lain, dan terjerat satu sama lain, seolah-olah akan meledak di benaknya. Ini membuat Yang Linbo jatuh ke dalam kondisi yang mengerikan. Matanya tampak jatuh ke api penyucian, kosong dan bingung. Meskipun semua ini terjadi dalam sekejap, niat pedang mengalir ke dalam pikirannya, tetapi dampak ini membuatnya merasa seolah-olah lautan kesadarannya riyuntuh. Jika bukan karena pertempuran di depannya saat ini, dia mungkin tidak dapat menekannya. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan ini akan meledak begitu tiba-tiba. Dan ada terlalu banyak niat pedang, dan beberapa bahkan saling bertabrakan, cukup untuk mencabik jiwa seseorang. Pada saat ini, dia menyadari betapa kuatnya anugerah pedang Siming. Tetapi tidak ada cara lain, saat ini dia hanya bisa bertahan. Kamu benar-benar khawatir. Pada saat ini, suara Taois muncul, dan kemudian, jiwa yang terbungkus matahari bersinar di lautan kesadaran. Cahaya matahari yang menyala-nyala bersinar di mana-mana, dan kemudian niat pedang yang ganas itu menjadi tenang. Huhuhuhu, Yang Linbo tersentak, seolah-olah dia telah selamat dari bencana. Tekan kekuatan ini terlebih dahulu. Sekarang bukan saatnya bagimu untuk membuka lautan kesadaranmu. Namun, kamu dapat menggunakan niat pedang ini untuk membunuh orang di depanmu. Taois itu melanjutkan. Kemudian, tanpa menunggu Yang Linbo untuk menanggapi, sebuah kekuatan jatuh langsung ke pedang di tangan Yang Linbo. Saat berikutnya, pedang Yang Linbo bergerak, dan dalam sekejap, cahayanya cemerlang dan langsung menuju kehampaan. Di sisi lain, mata Ye Tuxian tiba-tiba menyipit. Ia menatap Yang Linbo yang urat nadinya menonjol dan matanya merah, dan hatinya tiba-tiba menjadi gelisah. Ia tidak tahu apa yang terjadi pada Yang Linbo, tetapi perubahan aura Yang Linbo membuatnya merasa takut. Itu seperti pedang panjang yang akan segera dihunus. Begitu dihunus, itu pasti akan membuat dunia menjadi dingin. Tidak mungkin, itu pasti ilusi. Kekuatanku jauh melebihi miliknya, tidak mungkin dia bisa membalikkan keadaan. Ye Tuxian berkata pada dirinya sendiri. Namun perasaan ini membuatnya sangat tidak senang. Sekilas, dia tidak lagi menahan diri, dan sosoknya jatuh dari kehampaan lagi. Namun pada saat ini, mata merah Yang Linbo tiba-tiba tertuju padanya. Mahtei, suara Yang Linbo serak, seolah-olah suara yang tak terhitung jumlahnya bergabung. Namun saat berikutnya, pedang panjang di tangannya menebas secara langsung. Swiss, pedang itu menembus udara. Namun saat berikutnya, pedang itu tiba-tiba meletus dengan niat pedang yang kacau namun ganas. Niat pedang itu bersiul seperti angin, tersapu, berubah menjadi badai niat pedang, dan langsung membungkus sosok Ye Tuxian di dalamnya. Kemudian dalam sekejap, teriakan Ye Tuxian menyusul. Namun yang sangat aneh adalah bahwa teriakan itu bukan hanya miliknya. Terbungkus dalam badai, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang di dalamnya, dan saat setiap bayangan pedang lewat, sekelompok cahaya dan bayangan terbang darinya ke langit dan bumi. Cahaya itu mengembun menjadi bentuk manusia, tak berujung, memamerkan taring dan cakarnya, dan menerkam Ye Tuxian. Tetapi Yang Linbo, saat ini, menatapnya. Meskipun rasa sakit di lautan kesadaran masih ada, dia tidak mengalihkan pandangannya, dia ingin melihat Ye Tuxian Mahtei. Ah!
Tidak, kekuatanku, ini kekuatanku. Tidak mungkin, kamu telah Mahtei sejak lama, dan menjadi jiwa-jiwa yang Mahtei di bawah tombakku. Bagaimana kamu masih bisa mengganggu pikiranku, Mahtei? Pada saat yang sama, Ye Tuxian tampak gila, berteriak liar. Dan kelainan seperti itu secara alami tidak dapat disembunyikan dari persepsi semua orang di kehampaan. Orang yang paling bereaksi secara alami adalah orang-orang biasa di kuil Wuwang. Mereka semua adalah orang-orang biasa, menyaksikan kelompok-kelompok bayangan hitam terbang keluar dalam badai, seperti hantu, dan mereka memiliki rasa takut naluriah. Namun mereka tidak tahu bahwa itu hanyalah kebencian. Dan beberapa hari yang lalu, makhluk-makhluk ini masih hidup seperti mereka. Namun karena keegoisan Ye Tuxian, mereka menjadi jiwanya yang Mahtei. Keengganan dan kebencian semacam itu tidak akan pernah hilang meskipun jiwa mereka tercerai-berai. Karena alasan inilah pedang Yang Linbo akan melucuti semua dendam ini. Dan inilah yang ingin dilihat Yang Linbo. Dia tidak menggunakan pedang Siming untuk membunuh Ye Tuxian secara langsung, hanya untuk saat ini, riuntuhnya segel pedang di dadanya dan ledakan niat pedang yang tak berujung hanya memberinya kesempatan untuk melampiaskannya. Oleh karena itu, di bawah pedang ini, dendam jiwa-jiwa yang Mahtei yang tersisa di bawah tombak Ye Tuxian dilepaskan. Swiss, badai yang diubah oleh niat pedang masih melayang di kehampaan, dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya saling bersilangan. Suara Yang Xuansheng bahkan lebih gila, dengan tawa yang menyeramkan. Hahaha, Mahtei, Mahtei, Mahtei. Kalian hanya semut. Merupakan kehormatan bagi kalian untuk menjadi makanan bagi peningkatan kekuatanku. Aku telah menjaga Nanzu selama beberapa dekade. Apa salahnya meminjam nyawa kalian untuk membiarkanku meningkat? Beranikah kalian masih tidak puas, kutu kupret? Ye Tuxian menjadi gila dan mengutuk. Di bawah jalinan bayangan pedang, badannya sudah berlubang-lubang, daging dan tulangnya berserakan, seluruh badannya hampir riuntuh, tetapi dia masih keras kepala. Yang Linbo menyaksikan dengan dingin, tidak tergerak. Tanpa sadar, dia menyentuh pedang di tangannya, dia tahu bahwa Ye Tuxian berada di ambang kemahteihan saat ini. Tidak apa-apa, doktrin militernya telah hancur, dan kebencian dalam tombak pembunuh telah hancur oleh niat pedang. Hanya satu pedang yang bisa membunuhnya. Tetapi yang paling mendesak adalah kamu. Suara Taois itu melayang lembut di benaknya. Kamu tidak boleh menggunakan kekuatan ini lagi. Niat pedang ini membingungkan, baik dan jahat tidak dibedakan, dan sulit untuk membedakan antara yang jelas dan yang keruh. Begitu meletus, lautan kesadaranmu akan riuntuh seketika. Taois itu melanjutkan. Yang Linbo mengangguk. Rasa sakit dari niat pedang yang tak terbatas yang merusiak lautan kesadaran tidak terlukiskan. Jika bukan karena matahari yang memantulkan lautan kesadaran, memancarkan cahaya ilahi tertinggi untuk menekan niat pedang, jiwanya mungkin telah terkoyak saat ini. Tetapi Yang Linbo juga tahu bahwa kekuatan ini tidak berada di bawah kendalinya saat ini, dan dia hanya bisa mengandalkan Taois. Kalau begitu, kamu bisa bergerak, kata Yang Linbo. Dao Ye tidak menanggapi, tetapi saat berikutnya, badai niat pedang di kehampaan menghilang dengan tenang, berubah menjadi bayangan pedang di seluruh langit, menyerbu dan mengalir ke dalam hati Yang Linbo. Kemudian, itu berubah menjadi segel pedang lagi. Seluruh perubahan itu selesai dalam sekejap. Namun, niat pedang itu menghilang, dan hanya Yang Linbo dan Ye Tuxian yang tersisa di jalan pegunungan. Namun, Ye Tuxian saat ini tidak lagi memiliki kesombongan yang dimilikinya sebelumnya. Baju besinya telah lama rusak, daging dan darahnya terbalik, tulang-tulangnya mengejutkan, dan bahkan matanya telah tertusuk oleh niat pedang. Dua lubang berdarah itu sangat menyeramkan. Hahaha. Ayo, ayo, aku akan membunuhmu, membunuh kalian semua. Ye Tuxian melambaikan tangannya dengan liar, dan darah serta air mata mengalir di rongga matanya yang kosong, membuatnya tampak semakin mengerikan. Yang Linbo menatapnya, acuh tak acuh. Dia bahkan tidak bisa merasakan sedikit pun rasa kasihan di hatinya. Faktanya, hasil ini persis seperti yang ingin dia lihat. Dengan sebuah pikiran, dia mengeluarkan pedang panjangnya dan melangkah maju untuk berdiri di depan Ye Tuxian. Swiss, Ye Tuxian tampaknya merasakan aura Yang Linbo, dan ekspresinya menjadi lebih ganas. Saat berikutnya, 5 jarinya yang busuk dan terbuka menunjuk ke arah Yang Linbo. Yang Linbo, itu semua kamu, kan?
Kamu memanggil kebencian para kutu kupret itu, kan? Ye Tuxian menggertakkan giginya, dengan kebencian yang tak terbatas. Keras kepala, mata yang Lin Bo dingin. Tidak peduli seberapa menyedihkan Ye Tuxian, dia telah mendatangkannya pada dirinya sendiri. Ketika dia membantai makhluk hidup untuk meningkatkan kultivasinya, hasil ini sudah ditakdirkan. Salah adalah salah, dan jika kamu salah, kamu harus membayar harganya. Keras kepala, hahaha, apa kau pikir kau menang? Tidak masalah jika aku, Ye Tuxian, Mah Tei, tetapi keluarga Ye masih memiliki tulong, dan kau akan Mah Tei juga. Ye Tuxian tertawa, dan ada sedikit kesedihan. Yang Lin Bo terlalu malas untuk menanggapi. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Orang-orang seperti ini telah menjadi paranoid dan jahat. Di mata mereka, semua makhluk hidup seperti semut, dan yang ingin mereka lakukan hanyalah mencapai tujuan mereka sendiri. Dari sudut pandang mereka, itu benar. Tetapi dunia kolera bertentangan dengan apa yang ada di dalam hati Yang Lin Bo. Singkatnya, orang-orang dengan filosofi yang berbeda tidak dapat bekerja sama. Dengan pikirannya yang bulat, Yang Lin Bo mengangkat tangannya dan mengayunkan pedangnya. Swiss, pedang itu jatuh tanpa suara, dan dunia menjadi sunyi. Yang Lin Bo tidak menggunakan niat pedang apapun, juga tidak menggerakkan darah dan energinya yang perkasa. Dia hanya menggunakan pedang biasa untuk mengirimnya ke Kemah Teihan. Badan Ye Tuxian jatuh perlahan. Saat dia jatuh, hantu yang melayang di kehampaan mulai menghilang perlahan. Namun, hantu-hantu itu membuat gerakan yang sangat aneh di antara belitan, seolah-olah sedang berlutut. Mereka berterima kasih padamu. Suara Taois itu muncul. Mata Yang Lin Bo menjadi serius. Dia melihat cahaya dan bayangan yang berangsur-angsur menghilang, tetapi hatinya tertekan. Kemah Teihan Ye Tuxian bukanlah hal yang disayangkan, tetapi mereka benar-benar tidak bersalah. Mereka seharusnya tidak menjadi korban konspirasi ini. Taois, apakah era mereka sama? Yang Lin Bo bertanya setelah beberapa saat. Era yang dia sebutkan mengacu pada beberapa era takdir lainnya. Itu sama di setiap era, dan itu tidak dapat dihindari. Keinginan manusia tidak ada habisnya. Ketika orang biasa memiliki stabilitas, mereka akan ingin hidup mewah. Ketika mereka memiliki kekayaan, mereka akan ingin menjadi berkuasa. Ketika mereka memiliki kekuasaan, mereka akan ingin hidup selamanya. Hal yang sama berlaku bagi para kultivator. Ketika seseorang memiliki kekuatan untuk melampaui orang lain, ia akan menginginkan lebih. Misalnya, Daxia hari ini, misalnya, orang yang kau bunuh. Kata Taois itu. Yang Lin Bo terdiam. Menghadapi kata-kata Taois itu saat ini, ia tidak memiliki cara untuk membantah. Jadi, operasi dunia ini seharusnya tidak tanpa ketergantungan. Itulah sebabnya takdir akan terwujud. Hanya saja dalam kehidupan ini, takdir belum ditetapkan, dan hati manusia bahkan lebih seperti jurang. Taois itu melanjutkan. Setelah itu, ia terdiam. Yang Lin Bo juga tidak menanggapi. Namun setelah beberapa saat, ia berkata dengan ringan, kalau begitu biarkan aku melakukannya. Sepanjang jalan, mungkin aku tidak bisa membuat kebaikan dibalas dengan kebaikan, tetapi aku bisa membuat kejahatan dihukum dengan kejahatan. Yang Lin Bo menjawab, tetapi tampaknya ia lebih seperti berbicara kepada dirinya sendiri. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa pada saat ini di ruang takdir, pedang siming miliknya tampaknya terinspirasi oleh sesuatu dan sedikit bergetar. Namun, pikirannya sudah tertuju pada masa kini. Mendongak, dia melihat dua sosok ribuan kaki jauhnya. Itu dia. Yang Lin mengerang, tetapi langkahnya tidak berhenti, memegang pedang dan terus bergerak ke atas. Dia tampak tak kenal lelah, hanya untuk mencapai puncak. Ribuan kaki jauhnya, dua sosok berdiri dalam keadaan terkilir. Sosok yang ada di depan adalah seorang wanita, dengan teratai merah melilit lengan kristalnya. Ada senyum di sudut mulutnya, dan matanya yang terbalik menatap sosok yang datang dari jauh. Hah, Yu Xiaoxiang, ku dengar kau sangat dekat dengannya beberapa waktu lalu. Suara dingin terdengar dari belakang wanita itu. Pemilik suara ini tentu saja Yu Duxiu. Sangat dekat, aku sudah naik ke tempat tidurnya, dan dia sering berbicara tentang menikamku sampai Mah Tei. Yu Xiaoxiang menyipitkan matanya dan berkata dengan lembut. Meskipun dia mengatakan akan menggunakan pedang, itulah yang dia katakan. Yu Xiaoxiang berpikir dalam hati. Dalam sekejap, napas dingin menyapu, dan jalan pegunungan juga tertutup oleh embun beku,
dan lapisan es menyebar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Itu tidak berhenti sampai ratusan kaki jauhnya. Kamu bermain api. Suara Yu Duxiu acuh tak acuh. Yu Xiaoxiang tidak setuju, dan perlahan berbalik, sayang sekali dia adalah api. Yu Xiaoxiang, jangan lupa, kamu hanya seorang gadis budak yang diadopsi oleh keluarga Yu. Belum lagi orang-orangmu, bahkan jika itu adalah hidupmu, aku menginginkannya, dan itu milikku. Yu Duxiu berkata lagi, tetapi suaranya penuh dengan ancaman. Yu Xiaoxiang terdiam sejenak, lalu berkata ringan, mungkin, kaulah yang Mahtei. Kemahteihan, sungguh lelucon. Aku datang ke dunia ini hanya sebagai kesepakatan antara keluarga Yu dan Xuan Tiandao. Dibandingkan dengan semut-semut biasa ini, aku adalah dewa. Aku datang dari surga, siapa yang berani membunuhku di dunia ini? Siapa yang bisa membunuhku? Mata Yu Duxiu dingin dan dia mensibir. Dia, Yu Xiaoxiang menunjuk Yang Linbo. Dia, hanya makhluk malang. Nasibnya sudah ditentukan sejak lama, dan kematian adalah satu-satunya tujuannya. Meskipun dia telah melompat beberapa kali sekarang, dia tidak bisa melompat keluar dari papan catur takdir. Dan aku akan menjadi ajalnya, dan dia tidak bisa melewati jalan ini. Yu Duxiu sedang meramu niat membunuh. Semakin Yu Xiaoxiang berbicara tentang Yang Linbo, semakin kuat niat membunuhnya. Semua orang sepertinya mengatakan demikian, termasuk mereka yang ada di akademi, termasuk Ye Tuxian. Tapi sekarang, Yu Xiaoxiang menanggapi sambil terkekeh. Dia memiliki keberuntungan, dan dalam 3 tahun, tingkat kultivasinya juga meningkat ke alam tanda ilahi, tetapi dia menyembunyikannya. Tetapi apa yang terjadi di bawah, dia tidak bisa lepas dari persepsinya, dan itu sangat jelas. Dan Yu Duxiu juga sama. Dia memiliki asal-usul yang mengerikan dan mewarisi keilahian, sehingga tingkat kultivasinya juga meningkat dengan cepat. Selain itu, dia mengendalikan cara yang sangat misterius, dan dia juga tahu apa yang terjadi di bawah. Itu beda, mereka hanya manusia biasa, dan aku adalah dewa dari surga. Yu Duxiu sombong. Ia yakin asal-usulnya cukup untuk membuat orang-orang di dunia kagum. Yu Xiaoxiang tertawa saat ini. Mata Yu Duxiu menyipit dan wajahnya berubah jelek. Apa yang kau tertawakan? Mata Yu Xiaoxiang menawan, dan ia tersenyum tipis. Aku menertawakanmu karena terlalu percaya diri. Jangan lupa bahwa keilahianmu pernah dikalahkan olehnya. Ia bisa melakukannya saat itu, dan ia bisa melakukannya sekarang. Mungkin, hari ini, ia bisa membunuh para dewa. Pesona di mata Yu Xiaoxiang berangsur-angsur berubah menjadi ketidakpedulian. Tahukah kau bahwa matamu membuatku membencimu? Karena kau sangat mengaguminya, aku ingin melihat ekspresi seperti apa yang akan kau tunjukkan saat ia meninggial di kakiku. Yu Duxiu berkata dengan dingin, dan kemudian dalam sekejap, ia mengangkat tangannya sedikit, lalu menekannya ke bawah dengan tiba-tiba. Dalam sekejap, langit dipenuhi dengan dingin, seolah-olah membekukan seluruh jalan pegunungan. Embun beku sangat dingin, dan angin serta salju setajam pisau. Tiba-tiba, badai hujan yang melayang di seluruh langit menghilang, dan di bawah pengaruh kekuatan embun beku yang mengerikan ini, badai itu berubah menjadi bilah-bilah es yang tak terhitung jumlahnya, bersiul ke arahnya. Yang Linbo sedikit mengernyit. Namun segera, dia bereaksi. Dia mengangkat tangan kirinya, lalu membuka telapak tangannya sedikit. Dalam sekejap, darah dan ki membubung seperti api, melonjak di telapak tangannya. Saat berikutnya, bilah-bilah es yang tak berujung itu mencair seketika, berubah menjadi gas dan menguap di depannya. Dan hal yang sama terjadi di bawah kakinya. Jalan pegunungan yang beku mulai mencair saat dia melangkah. Dengan setiap langkah yang dia ambil, lapisan tangga batu biru akan mencair. Itu adalah sampah yang membawa keilahian. Pada saat ini, suara Taois itu muncul. Aku tahu. Kalau begitu, Pendeta Tao, apakah aku masih perlu meminjam sihir? Yang Linbo menjawab. Dia tidak tahu tentang keberadaan Yu Duxiu, tetapi satu-satunya yang dia tahu adalah bahwa kekuatannya sangat aneh, mengandung keilahian, dan dapat menekan para kultivator di dunia. Pinjam kentut. Aku meminjam sihir di awal karena kamu terlalu lemah. Sekarang kamu telah berkultivasi kembali, dan kekuatan dewa dan iblis telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam badanmu. Dibandingkan dengan dua energi dewa dan iblis, keilahian yang dia kendalikan hanyalah lelucon, tidak ada bedanya dengan sampah.
kata Pendeta Tao. Yang Linbo terdiam dan tidak menjawab. Tetapi dia secara alami mempercayai apa yang dikatakan Pendeta Tao tanpa keraguan. Tetapi aku masih harus mengingatkanmu bahwa orang ini memiliki aura kuat yang terkunci padanya, dan sumber aura itu berada di atas 9 surga. Jika kau membunuhnya, itu mungkin menarik orang-orang yang sangat kuat. Pendeta Tao mengingatkan. Apakah aku peduli? Yang Linbo bertanya balik. Daoye telah menanyakan pertanyaan ini kepadanya sebelumnya, dan sekarang, dia menjawab dengan kata-kata aslinya. Hahaha, Daoye, aku suka sikapmu. Ini adalah sikap yang seharusnya kau miliki di jalan menuju tak terkalahkan. Daoye tertawa, dan tampak sangat puas dengan tanggapan Yang Linbo. Yang Linbo tidak mengatakan apa-apa lagi, dan hatinya tenang. Tidak peduli dari mana Yu Duxiu berasal, itu tidak masalah baginya. Di jalan ini, siapapun yang menghalangi jalan tidak bersalah. Dia mati atau menyerah, itu saja. Sesaat kemudian, sosok Yang Linbo muncul ratusan kaki jauhnya. Saat ini, dia hanya berjarak puluhan kaki dari Yu Xiaoxiang dan yang lainnya. Yang Linbo, Yu Duxiu berbicara lebih dulu, dan niat membunuh yang dingin keluar dari mulutnya, seperti suara lonceng kematian, yang membuat orang merasa takut. Aku terkejut kamu bisa sampai di sini. Aku akui bahwa aku sedikit meremehkanmu. Mungkin semua orang meremehkanmu, tapi disinilah akhirmu. Karena, aku di sini, kata Yu Duxiu, sombong dan tak terbatas. Ini berbeda dari kesombongan Ye Tuxian. Ye Tuxian memiliki kepercayaan diri yang mutlak pada dirinya sendiri, tetapi Yu Duxiu di depannya tampaknya tidak takut. Kalau begitu biarkan kamu berbaring di sini juga. Yang Linbo menjawab dengan ringan. Kemudian, dia menatap Yu Xiaoxiang, dan dia sedikit mengernyit, kamu ingin menghentikanku. Sebelum Changlan pergi bersamanya, meskipun Yu Xiaoxiang tidak melakukan apa-apa, dia tidak pergi pada saat-saat terakhir. Hal ini saja membuat Yang Linbo tidak mau menjadi musuh. Yu Xiaoxiang menggelengkan kepalanya, lalu melangkah seperti teratai, menyentuh batu biru itu dengan jari kakinya yang telanjang, lalu melompat turun ke sisi Yang Linbo. Hati Yang Linbo menjadi kacau. Meskipun keduanya sudah bertemu, menghadapi Yu Xiaoxiang saat ini masih membuatnya bingung. Perasaan itu sulit dijelaskan. Namun, Yu Xiaoxiang tampaknya sengaja, dan teratai merah itu berayun dan melilit leher Yang Linbo. Yang Linbo tidak menghindar, dan bahkan tidak menolaknya. Namun, dia tidak mengetahuinya saat ini. Di kehampaan, sosok berjubah putih melihat ke sisi ini dan sedikit mengernyit. Dan ratusan kaki di belakangnya, Yang Linbo yang telah mengikuti sepanjang jalan, memiliki wajah yang dingin. Di bawah, pupil mata Zhao Wuji melebar, sial, apakah ini begitu mencolok? Aolai di sampingnya mendengus dingin. Namun, yang paling terstimulasi adalah Yu Duxiu. Pada saat ini, dia merasa terhina. Ini adalah perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Wanita jalang, saat aku membunuhnya, aku pasti akan membiarkanmu menikmati kenikmatanku di bawah selangkanganku. Aku akan memberitahumu bahwa kamu tidak akan pernah bisa lepas dari kendaliku. Yu Duxiu berteriak dalam hatinya. Dia telah lama menganggap Yu Xiaoxiang sebagai buah terlarangnya. Dia juga tahu bahwa Yu Xiaoxiang ingin menyingkirkannya sejak lama, tetapi dia tidak pernah peduli. Karena dia selalu percaya bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menentangnya. Namun, pada saat ini, amarahnya tak terbendung. Tentu saja aku tidak akan menghentikanmu, aku hanya menunggumu. Yu Xiaoxiang berbalik ke belakang Yang Linbo dan membawa Hongling kembali. Ingat apa yang aku minta kamu lakukan. Dia berkata dengan lembut. Yang Linbo bersikap acuh tak acuh. Ada kesepakatan di antara mereka berdua di awal, tetapi kemudian dilupakan. Setelah membunuh Qin Tian dari prefektur Yingtian, dia tidak lagi peduli dengan tujuan mereka. Sekarang Yu Xiaoxiang mengangkat topik lama lagi, yang mengingatkan Yang Linbo pada kenangan ini. Membunuhnya, Yang Linbo bertanya dengan lembut setelah beberapa saat terdiam. Mata Yu Xiaoxiang berbinar. Melihat keheningan Yang Linbo, dia pikir Yang Linbo akan menolak, tetapi dia tidak menyangka Yang Linbo akan mengambil inisiatif untuk membicarakannya. Tetapi kemudian, kilau di matanya memudar. Dia memiliki latar belakang yang rumit. Membunuhnya akan menimbulkan masalah, kata Yu Xiaoxiang. Yang Linbo menggelengkan kepalanya dengan lembut.
Meskipun dia tidak banyak bicara, tindakan ini menunjukkan sikapnya saat ini. Kutu Kupret, beraninya kau membicarakan tentang hidup dan matiku saat kau memberikannya pada semut-semut di dunia. Pada saat ini, Yuduxiu berteriak dan menyela keduanya. Yang Linbo juga mengalihkan pandangannya saat ini. Dari langit, Yang Linbo mengabaikan kemarahan Yuduxiu dan bertanya balik. Dia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dia telah mengalami banyak hal dan tahu bahwa ada beberapa keberadaan di atas 9 surga. Seperti yang dikatakan Taois, mereka menyebut diri mereka dewa. Sekarang Yuduxiu terus mengatakan bahwa dia hanyalah seekor semut di dunia, dikombinasikan dengan keilahian yang dibawanya, asal-usulnya tentu saja tidak sulit ditebak. Kilatan kesombongan melintas di mata Yuduxiu, karena kamu tahu, mengapa kamu tidak berlutut dan mati. Dia tidak kenal takut. Dia ingin mengandalkan asal-usulnya untuk menekan segalanya. Faktanya, dia tidak pernah menganggap serius Yang Linbo, dan dia tidak pernah menganggap serius kultivator ini di dunia. Mata Yang Linbo menunjukkan sedikit keceriaan. Pemilik Villa Wenjian pernah berkata bahwa dia telah membunuh ke langit. Saat itu, saya sangat mendambakannya. Saya berpikir bahwa karena ada sekelompok orang yang berusaha menjadi dewa, mengapa masih seperti dunia yang terbakar ketika Anda melihat ke atas 3 kaki di atas kepala Anda? Karena yang disebut dewa ini tidak pernah memberkati, tidak pernah jujur, dan tidak pernah memberikan keadilan kepada dunia. Lalu apa gunanya dewa ini? Yang Linbo berkata dengan lembut, tetapi setiap kali dia berkata, wajah Yuduxiu menjadi muram. Jika keberadaanmu hanya untuk mengabaikan dunia manusia, mengapa para kultivator dan orang-orang biasa di dunia manusia peduli padamu? Dan ini adalah dunia manusia. Dunia manusia tidak mendukung dewa-dewa yang menganggur. Yang Linbo terus berbicara, dan saat kata terakhirnya jatuh, cahaya pedang langsung melesat keluar dari tangannya. Bagaimana jika itu adalah dewa? Zhao Qiankun dapat membunuhnya, tetapi dia, Yang Linbo, juga dapat menjaga dewa di dunia manusia. Swiss. Cahaya pedang bersiul, dan langsung melintasi kekosongan 100 kaki, mendekati Yuduxiu. Mencari kematian, Yuduxiu berteriak dingin. Saat berikutnya, dia mengangkat tangannya, dan cahaya ilahi muncul di tangannya. Kemudian, angin dan hujan di kehampaan saling terkait, membentuk perisai di depannya, mengisolasi pedang Yang Linbo dari jarak beberapa kaki. Retak. Kemudian, cahaya pedang itu riyuntuh dan menghilang menjadi ketiadaan. Serangan pedangnya tidak membuahkan hasil, tetapi Yang Linbo tidak mundur, tetapi bergegas maju. Dalam sekejap, pedang panjang di tangannya menghilang, dan digantikan oleh pukulan yang merusiak. Jatuh ke langit, badan fisiknya sekali lagi dilepaskan secara ekstrim, dan bidang seni bela diri secara alami terbuka. Dan di bawah berkah dari kedua kekuatan ini, pukulannya bahkan lebih merusiak, seolah-olah bisa menghancurkan segalanya. Ledakan. Saat dia meninju, cara yang ditunjukkan Yuduxiu riyuntuh dalam sekejap dan menghilang menjadi ketiadaan. Angin menyapu awan yang tersisa, langit berubah, dan tirai hujan dan tirai angin yang dia pegang dengan kedua tangan menghilang dalam sekejap. Bahkan di bawah pukulan Yang Linbo, sosok Yuduxiu tidak dapat mendukung dan meledak kembali. Retret ini beberapa kaki. Yang Linbo, teriak Yuduxiu dengan marah. Dia tidak menyangka Yang Linbo akan begitu tegas dan akan menyerang begitu dia mengatakannya. Di bawah, Yu Xiaoxiang melayang di kehampaan, dengan senyum yang tak bisa dijelaskan di matanya. Ada kelegaan, dan rasa bersalah. Namun dalam sekejap, senyum itu menghilang dan berubah menjadi kekhawatiran. Dia ingin Yuduxiu mati, tetapi pada saat ini, melihat ekspresi diam Yang Linbo, dia merasa khawatir lagi. Namun saat ini, Yang Linbo tidak berhenti sama sekali. Setelah sebuah pukulan, sosoknya menyerang lagi, berjalan sendirian di kehampaan, dan darah dan energi yang melonjak berubah menjadi kekuatan mengerikan lagi, dan pukulan kedua dewa kuno itu jatuh lagi, menghancurkan malapetaka. Tinju itu menggerakkan dunia, dan darah dan energi yang melonjak meledak di medan seni bela dirinya. Dengan sebuah pukulan, gelombang udara menyapu seluruh jalan gunung, batu biru di gunung riyuntuh, dan pohon-pohon kuno layu. Wajah Yuduxiu juga berubah seketika. Saat berikutnya, dia menyilangkan tangannya dan menunjuk ke langit. Dengan mata telanjang, pola-pola ilahi jatuh dari kehampaan, lalu melilit badan Yuduxiu, berubah menjadi baju besi berwarna merah kecoklatan. Ledakan.
Pada saat yang sama, tinju Yang Linbo telah mendarat padanya. Namun tidak terjadi apa-apa. Pukulannya seperti setetes air di lautan. Meskipun terbungkus dalam kekuatan yang sangat dahsyat, namun diblok oleh baju besi dewa yang dipadatkan oleh Yu Duxiu. Cahaya dewa menyebar, membungkus pukulan Yang Linbo, menghentikan langkah Yang Linbo, dan mencegah pukulannya maju 1 inci pun. Yang Linbo sedikit mengernyit, dengan keraguan di matanya. Kekuatannya cukup untuk menghancurkan pola dewa. Terlebih lagi, ini adalah metode bertarung dewa kuno. Itu adalah dewa kuno yang ada di antara langit dan bumi, dan itu sama sekali berbeda dari Yu Duxiu, yang mengaku sebagai dewa. Selain itu, Dao Ye juga mengatakan bahwa sekarang energi dewa dan iblisnya telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam dirinya, dan dia dapat mengabaikan keilahian yang dibawa oleh Yu Duxiu. Namun, pukulan ini diblokir oleh lawan, yang mengejutkan Yang Linbo. Dao Ye, ada apa? Bukankah kamu mengatakan bahwa kekuatanku dapat menahannya? Yang Linbo bertanya. Apa yang kamu katakan? Kamu tidak mengizinkan orang memiliki beberapa cara untuk menyelamatkan hidup mereka. Nada bicara Dao Ye sedikit tidak berdaya. Yang Linbo tiba-tiba menyadarinya. Pedang Simingmu, pedang generasi pertama, bahkan kekuatan dantianmu tidak digunakan, dan orang lain langsung mengorbankan peralatan ilahi penyelamat nyawa. Apakah kamu masih belum puas? Apakah kamu harus membunuhnya dengan 1 pukulan? Meskipun ini adalah peran pendukungmu di jalan menuju tak terkalahkan, bagaimanapun juga, asal-usulmu tidak biasa, jadi setidaknya kamu harus memberinya beberapa adegan. Dao Ye melanjutkan. Yang Linbo sedikit merenung. Memang, dia tidak peduli dengan Yu Duxiu. Namun, identitas dan asal-usulnya semuanya terkait dengan sekelompok orang di atas 9 surga. Asal-usul semacam ini ditakdirkan untuk memiliki beberapa cara. Hanya itu, pada saat ini, Yu Duxiu, yang mengenakan baju besi ilahi berwarna coklat merah, mengeluarkan suara mengejek. Dia melihat ke bawah dari tempat yang tinggi dengan tatapan merendahkan di matanya. Mengancam akan membunuhku. Apakah ini semua yang dapat kamu lakukan? Dia berkata tanpa rasa takut. Mata Yang Linbo dingin, dan pedang panjang di tangannya melesat keluar. Tanpa ragu, dia mengangkat tangannya dan mengayunkan pedang, dan cahaya dingin pun keluar. Namun, Yu Duxiu meremehkan, dan dia berkata dengan ringan, lalu melangkah maju. Dia mengangkat tangannya dan meraihnya. Sebuah tombak panjang langsung memotong kekosongan, memancarkan cahaya dingin yang mengejutkan dan jatuh ke tangannya. Kepala tombak itu hitam seperti tinta, badan tombak itu disepuh emas, dan seekor naga darah melilitnya, dan ada sinar merah yang memancar darinya. Saat berikutnya, dia mengarahkan tombak itu ke kehampaan. Ledakan, cahaya dingin menyapu udara, dan dalam sekejap, itu bertabrakan dengan pedang Yang Linbo di kehampaan. Saat berikutnya, cahaya ilahi yang menyilaukan langsung meruntuhkan pedang Yang Linbo, dan bahkan pedang panjang di tangannya sedikit retak. Namun kekuatannya tidak hilang, tetapi terus menyerbu ke arah Yang Linbo. Alis Yang Linbo tenggelam. Saat ini, dia merasakan kekuatan membunuh yang sangat mengerikan. Kekuatan itu berbeda dari dunia manusia. Ada sedikit kekuatan kemahtihan dalam pembunuhan itu, yang membuat orang-orang merasa dingin di hati mereka. Ini adalah armor ilahi Linlang, yang merupakan sarana yang disiapkan oleh keluarga Yu untuknya. Dan tombak di tangannya adalah harta karun keluarga Yu, sebuah eksistensi yang melampaui peringkat pertama. Pada saat ini, Yu Xiaoxiang tiba-tiba datang ke Yang Linbo dan menjelaskan dengan lembut. Yang Linbo merenung di matanya dan berkata, melampaui peringkat pertama. Dia sedikit skeptis. Tombak di tangan Yu Duxiu memang sangat kuat. Napas kemahtihan yang samar saja membuat orang merasa tertekan. Tetapi perkataan Yu Xiaoxiang bahwa ini adalah eksistensi yang melampaui peringkat pertama membuat Yang Linbo sedikit skeptis. Karena pedang Siming miliknya berada di peringkat ini. Tetapi dia memiliki firasat di dalam hatinya bahwa pedang Siming miliknya berbeda dari tombak penekan penjara. Tetapi dia tidak dapat mengatakan dengan tepat di mana perbedaannya. Ya, ini adalah senjata ilahi yang sebenarnya. Aku tidak menyangka bahwa keluarga Yu akan memberinya semua senjata ini. Yu Xiaoxiang berkata, dan kekhawatiran di matanya menjadi lebih berat. Yang Linbo, setelah ragu sejenak, dia berbicara dengan lembut. Yang Linbo menoleh, matanya jernih. Pergilah sekarang, belum terlambat untuk kembali. Mereka benar-benar ingin mengubah dunia kali ini.
Tidak hanya Daxia, tetapi juga orang-orang dari 9 surga akan datang. Itulah malapetaka pembunuhan yang sebenarnya. Dan ayahmu adalah orang yang berada dalam malapetaka itu. Jika kamu menginjakan kaki di Gunung Wuang ini, tidak akan ada jalan untuk kembali. Yu Xiaoxiang menatap Yang Linbo. Pesona di matanya telah hilang, hanya kerumitan. Hati Yang Linbo sedikit bergetar, matanya seperti pedang. Tanpa sadar, dia menatap kehampaan. Namun segera, dia menarik kembali tatapannya dan berkata, "Terima kasih." Namun hari ini, tidak ada jalan untuk kembali. Yang Linbo menjawab dengan tulus. Dia tidak menyangka Yu Xiaoxiang akan mengatakan ini padanya. "Ini adalah jalan yang tidak bisa kembali, kamu akan mati. Aku tidak membutuhkanmu untuk membunuhnya, kamu tidak bisa membunuhnya." Yu Xiaoxiang melanjutkan, saat ini dia sepertinya telah melupakan niat awalnya, seolah-olah dia telah berubah menjadi orang yang berbeda. Yang Linbo menggelengkan kepalanya dengan lembut. "Aku telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Selain itu, tombak kakak perempuanku patah." Yang Linbo berkata dengan ringan, menarik kembali tatapannya, dan kemudian menatap Yu Duxiu. Namun, tidak ada keterkejutan di matanya, tetapi secercah cahaya. Yu Duxiu terpana oleh tatapan Yang Linbo. Dia membayangkan bahwa Yang Linbo seharusnya terkejut, terpana, dan ketakutan saat ini. Kemudian dia terus menyerang dengan sikap yang tak terkalahkan dan menekannya. Dengan cara ini, dia bisa menunjukkan kekuatannya. Namun, tatapan mata Yang Linbo seolah sedang mengamati mangsanya, yang tiba-tiba menimbulkan kemarahan tak terbatas di dalam hatinya. Pada saat ini, sosok Yang Linbo bergerak maju lagi. Yu Xiaoxiang mendesah pelan, tetapi tidak menghentikannya. Kalimat itu membuatnya mengerti tekad Yang Linbo. Dia tidak pernah sama seperti orang biasa. "Kamu tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Aku punya senjata yang bisa membawa Tao. Apakah kamu masih ingin menguji ketajamanku? Kalau begitu hari ini, aku akan membiarkanmu mati di bawah tombakku." Mata Yu Duxiu bersinar dengan cahaya yang ganas, dan kemudian tombak di tangannya mengeluarkan cahaya yang tajam, menukik ke bawah, dan mendekati Yang Linbo. Pada saat ini, pedang di tangan Yang Linbo diam-diam berubah menjadi pedang siming. Selain itu, di dunia fisiknya, ada cahaya guntur yang bergetar. Saat berikutnya, dia mengangkat tangannya dan mengayunkan pedang, menghantam kehampaan. Saat pedang siming muncul di tangan Yang Linbo, semua senjata besi dingin di seluruh jalan pegunungan, di tempat-tempat tersembunyi di kehampaan, dan bahkan di kuil Wuang, semuanya bergetar. Di perahu pedang kekosongan, mata Zhao Qiankun bersinar. Dia akhirnya menggunakan pedang ini. Hatinya melonjak. Saat itu di hutan pedang, dia menyaksikan kelahiran pedang ini dengan matanya sendiri, jadi dia lebih tahu bahwa Yang Linbo tidak pernah menunjukkan kartu trufnya dari awal hingga akhir. Dan pada saat ini, dia akhirnya berhenti bersembunyi dan menggunakan pedang ini. "Saudaraku, ada apa dengan tatapan matamu itu? Tampaknya pedang ini sangat kuat." Zhao Sanhe dan yang lainnya memperhatikan perubahan di mata Zhao Qiankun. Zhao Changqiong baik-baik saja, kultivasinya hanya berada di bawah Zhao Qiankun, dan persepsinya terhadap pedang lebih tajam. Sama seperti sekarang, meskipun dia tidak tahu asal-usul pedang ini, dia bisa merasakan kengerian dalam pedang itu. "Apakah kamu bodoh? Kekuatan pedang tidak hanya terletak pada pedang itu sendiri, tetapi lebih pada siapa yang memegangnya." Zhao Qiankun berkata dengan ringan. Zhao Sanhe semakin mengerutkan kening. Kalau begitu, Yang Linbo belum menjadi dewa pedang. Meskipun aura pada pedang ini sudah di atas tingkat pertama, itu seharusnya tidak membuatmu menunjukkan kasih sayang yang begitu dalam, kan? "Kita juga tidak kekurangannya," Zhao Sanhe berkata. "Bodoh. Ada banyak yang melampaui tingkat pertama, tetapi berapa banyak yang bisa disebut senjata Tao?" Zhao Qiankun tidak bisa berkata-kata. Jika itu hanya melampaui tingkat pertama, bagaimana dia bisa tergerak? Pupil mata Zhao Laosan juga tiba-tiba menyusut. Senjata Tao. Matanya linglung sejenak, lalu meledak menjadi cahaya yang menyala-nyala, menatap Yang Linbo. Pada saat yang sama, di kuil Wuang, jantung Zhou Gansuan berdetak kencang. Saat Yang Linbo menghunus pedangnya, ekspresinya tidak bisa lagi tetap tenang. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Pedangnya, Zhou Gansuan panik. Dia merasa ada variabel dalam rencananya yang direncanakan dengan baik.
Dia telah memperbesar ancaman Yang Linbo tanpa batas dan mengatur lapis demi lapis cara. Bahkan jika Yang Linbo bisa membunuhnya, dia akan kehilangan selapis kulit. Tetapi pada saat ini, ketika pedang di tangan Yang Linbo muncul, dia merasa kehilangan kendali. Pedang seperti itu telah melampaui jangkauan senjata dan lebih seperti senjata ilahi. Sama seperti segel nasional Xia Agung, pedang itu membawa keagungan jalan kerajaan. Itu adalah harta nasional dan keberadaan tertinggi. Tetapi pedang di tangan Yang Linbo diberi aura yang sama saat ini. Ia tampak membawa pedang, dan merupakan Raja Pedang. Dengan tenang, ia menatap Xia Tianzeng. Pada saat ini, Xia Tianzeng masih tenang. Jadi, aura yang muncul sebelumnya ada di tanganmu. Ia tidak terlalu terkejut, tetapi keserakahan melintas di matanya. Kaisar Master, menurutmu apa yang akan terjadi jika ketiga senjata pembawa jalan itu digabungkan menjadi satu? Mata Xia Tianzeng tenang. Namun meski begitu, Zhou Gansuan terkejut. Ia telah mengikuti Tuan Xia selama bertahun-tahun, dan tentu saja tahu bahwa di balik tatapan ini, adalah jurang yang tak terbatas. Di kaki gunung, sekelompok orang datang ke kuil Wuwang. Duke, kudengar pengkhianat ini masih anggota keluarga Yangmu. Mungkin Duke harus mengambil tindakan sendiri dan membunuhnya untuk memberi contoh. Sebuah suara tajam, tidak Yin maupun Yang, berkata. Di samping, Yang Kaixian tidak menanggapi. Rambutnya sudah memutih, dan dia terlihat jauh lebih tua daripada saat malam tahun baru, dan bahkan memiliki sedikit aura senja. Ahem, ya, kamu masih anggota keluarga Yangku. Yang Kaixian terbah tuuk pelan. Itu akan menjadi yang terbaik. Kita masih mengingat semangat kepahlawanan Adipati 10 tahun yang lalu, ketika dia menindas pengkhianat Yang Longtu dengan pedang. Kasim di sebelahnya tiba-tiba berkata. Ketika dia berbicara, mata Yang Kaixian sedikit tenggelam. Wanita tua di sebelahnya bernapas lebih cepat, seolah-olah dia terstimulasi. Di sisi lain, mata Yang Longqiao dingin. Namun sebelum dia bisa marah, Yang Kaixian tiba-tiba berkata, 10 tahun telah berlalu, dan Kasim masih mengingatnya dengan sangat jelas. Namun 10 tahun telah berlalu, dan kurasa Kasim telah melupakan pedang saat itu. Yang Kaixian berkata dengan santai. Namun kata-kata ini terdengar sangat kasar di telinga Kasim. Karena tergesa-gesa, wajahnya berubah, dan wajahnya yang pucat langsung kehilangan warnanya. Adipati Yang, apa yang ingin kamu lakukan? Dia bersiul tajam, dan sosoknya tiba-tiba mundur. Namun, saat ia melangkah mundur, kilatan cahaya dingin melintas di matanya. Kemudian, seberkas darah terkoyak dari lehernya, dan darah menyembur keluar seperti mata air. Yang Kaixian berdiri dengan pedang di tangannya, menatap badan yang perlahan jatuh, dan berkata dengan ringan, bisakah kau melihat lebih jelas sekarang? Namun tidak ada jawaban, dan badan Kasim itu menjadi dingin dalam sekejap. Bagaimanapun juga, ia adalah seorang Kasim, dan darahnya sudah lama dingin. Long Xiao, suruh ibumu pulang. Yang Kaixian berkata setelahnya. Yang Longqiao tampaknya telah menebak apa yang diinginkan Yang Kaixian, dan matanya dipenuhi dengan kekhawatiran. Ayah, kau, bawa ibumu pulang. Suara Yang Kaixian tenggelam. Dia tidak punya penjelasan apapun. Ya, Yang Longqiao tidak berkata apa-apa lagi, dan hendak berbalik sambil mendukung wanita tua dari keluarga Yang. Wanita tua yang tampaknya memahami sesuatu saat ini, dan berkata dengan lembut dengan suara tua, aku akan pulang untuk menyiapkan makanan dan menunggumu kembali. Setelah itu, dia berbalik dengan sedih. Tetapi pada saat berbalik, badannya bersandar dan langsung pingsan. Yang Longqiao buru-buru mendukungnya. Ayo pergi, tunggu ibumu bangun, dan katakan padanya bahwa aku telah menunggu makanan ini selama 10 tahun. Yang Kaixian berkata dengan ringan, dan kemudian sosoknya melangkah maju. Sedikit membungkuk, tetapi sangat tegas. Pada saat ini, di jalan pegunungan, Yang Linbo memegang pedang Siming di tangannya dan mengarahkan pedang itu ke Yuduxiu. Mata Yuduxiu juga sedikit berubah. Pedang di tangan Yang Linbo memberinya tekanan yang tidak dapat dijelaskan, dan bahkan tombak di tangannya mengeluarkan sedikit suara sedih saat ini, seolah-olah dia tidak berani menghadapi pedang Siming. Saya juga punya senjata ajaib yang melampaui tingkat pertama. Yang Linbo berkata dengan enteng. Dia bisa merasakan bahwa pada saat ini, pedang Siming melonjak dengan emosi yang ceria, seolah-olah sudah lama tidak dapat menahan diri dan ingin menunjukkan keunggulannya. Selain itu,
Pedang Siming juga menyampaikan kepadanya sebuah pemikiran yang sangat penting. Dia berkata bahwa dia merasakan napas dari dua keberadaan yang serupa. Pedang dan segel. Ini membuat hati Yang Linbo sedikit menegang. Pedang Siming sudah menjadi kartu trufnya. Dalam kata-kata Zhao Qiankun, keberadaan semacam ini unik, dan hanya ada 3 di seluruh dunia. Dan sekarang, ia muncul di sini pada saat yang sama. Jika keberadaan ini ada di tangan Tuan Xia, situasi ayahnya akan sangat pasif. Memikirkan hal ini, niat membunuh di dalam hatinya terus tumbuh tanpa terlihat. Lalu kenapa? Tombakku memiliki kekuatan untuk menekan penjara, apa pedangmu? Aku juga memiliki Linlang God Armor, yang memiliki pertahanan yang tak tertandingi. Saat aku beraksi, tombak itu menghancurkan gunung dan sungai. Jika aku tidak bergerak, God Armor mengendalikan alam semesta. Apa gunanya pedangmu? Yu Duxiu menjawab. Dia terkejut sesaat, tetapi kemudian dia kembali ke sikapnya sebelumnya. Kesombongannya sudah bawaan sejak lahir. Lahir di atas 9 surga, dia tidak pernah menganggap serius dunia manusia. Bahkan jika Yang Linbo memegang pedang berkualitas super saat ini, dia tidak peduli. Kalau begitu, mari kita coba. Yang Linbo tidak ingin berkata lebih banyak. Saat dia membuka mulutnya, pedang itu menembus langit. Yu Duxiu mendengus dingin dan melesatkan tombaknya pada saat yang sama. Tetapi saat berikutnya, ekspresi di wajahnya menjadi luar biasa. Tembakan sebelumnya, yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya, tidak dapat menahan riak sedikit pun di depan Yang Linbo. Saat kekuatan tombak itu meledak, tombak itu terkoyak oleh sinar pedang dan menghilang dalam sekejap. Namun sosok Yang Linbo tidak berhenti sama sekali. Sesaat kemudian, Yang Linbo muncul tepat 3 kaki darinya. Swiss, pedang panjang itu bergerak dan langsung menembus baju besinya. Mata Yu Duxiu sangat tercengang. Dia menunduk tak percaya, menyaksikan darah merah terang mengalir keluar dari baju besi itu. Hanya ada satu pikiran yang tersisa di benaknya. Aku akan mati. Begitu pikiran ini berlalu, ketakutan tak terbatas menyebar di hatinya. Dia tidak pernah mengira akan seperti ini hasilnya. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah menganggap serius Yang Linbo. Di matanya, Yang Linbo hanyalah orang yang sekarat. Sebenarnya, jika bukan karena Yu Xiaoxiang, dia tidak akan datang ke sini untuk menghalangi jalan. Targetnya adalah Yang Longtu. Namun saat ini, rasa sakit yang hebat dari hatinya perlahan-lahan membuatnya sadar. Kematian akan datang. Kamu, bagaimana mungkin? Napasnya perlahan melemah, dengan penyesalan di matanya. Dia menyesal bahwa dia seharusnya tidak keluar untuk menghalangi jalan, dan dia seharusnya tidak mengambil tindakan pada saat pertama untuk membunuh Yang Linbo. Tidak ada yang mustahil. Baju zirah ilahi ini tidak dapat melindungi dunia, apalagi menghalangi pedangku. Yang Linbo bersikap acuh tak acuh. Tidak peduli apapun asal-usul dan latar belakangnya, tidak peduli bencana apa yang akan ditimbulkan kematiannya, itu tidak menjadi masalah bagi Yang Linbo. Imannya sekuat besi, dan dia ingin membunuh sampai dia tak terkalahkan. Hanya ada musuh di jalan ini. Bunuh dia atau berbaring. Swiss. Setelah berpikir sejenak, Yang Linbo menarik kembali pedang panjangnya. Deng deng deng. Sosok Yu Duxiu mundur satu demi satu, dan akhirnya mengandalkan tombak untuk menopang badannya. Matanya berangsur-angsur kabur, dan vitalitas yang tak berujung menghilang dari badannya dengan jelas. Yang Linbo tidak berhenti, dan datang di depannya dalam beberapa langkah. Dengan gerakan telapak tangannya, dia mengambil tombaknya. Tentu saja, dia tidak akan melepaskan Linlang God Armor. Ada permainan pembunuhan di depan, dan ada banyak krisis. Dia tidak ingin menjadi penonton. Membunuh sampai ke puncak gunung adalah awalnya. Yang ingin dia lakukan dari awal hingga akhir adalah membawa ibunya pergi dari kuil Wuwang ini. Setelah melakukan semua ini, dia berjalan pergi dan langsung meninggalkan Yu Duxiu yang sedang sekarat. Wus! Pada saat ini, sesosok badan turun dari kehampaan dan melintas di samping Yu Duxiu. Wajahnya sangat muram. Melihat Yu Duxiu, yang akan mati dan menyemburkan darah dari mulutnya, matanya seperti embun beku, dan niat membunuh langsung menyelimuti kehampaan. Yang Linbo berhenti dan berbalik untuk melihat pihak lain. Ini adalah orang kuat di alam pola dewa. Terlebih lagi, dia berasal dari keluarga Yu. Siwer, pria itu berteriak, matanya melonjak karena marah. Dia menggenggam erat tangan Yu Duxiu,
dengan penyesalan yang tak terhingga di matanya. Paman San, balas dendam untukku. Yu Duxiu menghembuskan napas terakhirnya dan mengucapkan kata-kata ini. Kemudian lehernya miring, dan dia meninggial. Ah, kutu kupret, aku ingin kau dikuburkan bersamaku, dan aku ingin jutaan nyawa di dunia ini dikuburkan bersamaku. Pria itu menjadi gila. Yang Linbo tidak tergerak, tetapi niat membunuh di dalam hatinya muncul secara spontan. Kata-kata pembukanya adalah jutaan nyawa di dunia. Sekarang, mereka telah menjadi tinggi dan perkasa terlalu lama, dan benar-benar menganggap diri mereka sebagai dewa. Tetapi dunia ini seperti ternak yang mereka pelihara, hidup dan mati, semua tergantung pada pikiran. Tetapi mengapa? Apa yang mereka muliakan? Kau tidak memiliki kesempatan. Yang Linbo mengangkat pedang di tangannya lagi dan membunuhnya dengan satu pedang. Pedang Siming bersinar terang, dan niat pedang yang luar biasa menggemparkan dunia. Ketika Yang Linbo menghunus pedangnya, dia menunjukkan aura pembantaian dunia yang dahsyat karena niat membunuh Yang Linbo. Wajah pria itu juga memancarkan ekspresi yang tidak dapat dipercaya. Dia berdiri dengan panik, dan kemudian pola ilahi di badannya saling terkait, berubah menjadi ribuan bayangan pedang, dan terbang ke udara. Namun, bayangan pedang itu runtuh pada saat kondensasi. Tampaknya di bawah pedang Yang Linbo, tidak ada kemungkinan untuk menghadapinya secara langsung. Bagaimana mungkin? Dia juga berseru, dan kemudian kemarahan di wajahnya berubah menjadi ketakutan. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Yang Linbo dapat membunuh Yu Duxiu dengan mudah. Tanda tanya, pedang ini terlalu menakutkan, dan pola ilahi itu tertinggi, tetapi tidak dapat menghentikan ketajaman pedang ini. Dalam sekejap, dia memiliki ide untuk mundur di dalam hatinya. Saat berikutnya, pola ilahi di badannya bergerak, membungkus badan Yu Duxiu, dan seluruh orang berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke kehampaan dalam sekejap. Yang Linbo tertegun. Namun dalam sekejap, dia berteriak Fu Yue. Ledakan. Fu Yue selalu mengikuti Yang Linbo sejauh 100 kaki. Begitu Yang Linbo membuka mulutnya, dia melompat di depan Yang Linbo. Yang Linbo akrab dengan rute itu dan melompat ke telapak tangan Fu Yue. Fu Yue, di sisi lain, mengangkat tangannya dan mengayunkannya langsung ke udara. Wus! Yang Linbo melonjak, dan angin dingin yang kencang bersiul melewati telinganya. Di depannya, sosok keluarga Yu semakin dekat dan dekat. Sampai jarak antara keduanya kurang dari 100 kaki, mata Yang Linbo memadat, dan sebilah pedang menebas dari tangannya. Ledakan. Niat pedang panas membubung ke langit, menghancurkan lautan awan yang bergelombang dalam sekejap, lalu mengejarnya, bersiul dan menusuk hati wanita itu. Kehampaan itu tampak membeku saat ini. Sosok Yang Linbo melayang di kehampaan, dengan cahaya guntur yang terpancar dari badannya, seperti penguasa petir, memandang ke bawah ke dunia. Wus! Pada saat ini, pedang Siming berputar di kehampaan dan kembali ke tangan Yang Linbo. Pedang itu berwarna merah darah. Garis darah yang berdetak belum mengering, dan dipenuhi dengan emosi yang bersorak, seolah menunggu pujian Yang Linbo. Yang Linbo membuka telapak tangannya dan memegang pedang Siming di tangannya. Namun, saat berikutnya, ekspresinya menjadi aneh. Karena ada dua cincin penyimpanan di badan pedang Siming. Yang Linbo, hahaha, lucu sekali. Orang macam apa yang bisa mengangkat pedang seperti itu? Pendeta Tao itu tertawa, menunjukkan rasa jijiknya. Yang Linbo dengan tenang menyingkirkan dua cincin penyimpanan itu dan berkata, bagus sekali, lanjutkan lain kali. Baginya, ini semua adalah sumber daya kultivasi. Dia tidak memiliki latar belakang yang kuat, juga tidak memiliki sumber daya kultivasi yang tidak ada habisnya. Jika dia ingin meningkat, dia harus melakukannya sendiri. Dia tidak peduli dengan ejekan pendeta Tao itu. Jika orang terbunuh, sumber dayanya harus ditinggalkan. Apa namanya ini? Ini disebut memanfaatkan hal-hal sebaik-baiknya. Pada saat ini, di kehampaan di depan, sosok itu juga jatuh dari kehampaan, dan pola-pola ilahi yang tak berujung mengalir dari badannya, seolah-olah dilucuti dan dituangkan ke dalam kehampaan. Tanpa dukungan kekuatan ini, ia juga jatuh ke dalam tarikan kekuatan langit dan bumi dan jatuh ke dalam kehampaan. Tetapi Yang Linbo tidak bergerak. Ia menyapu kehampaan yang jauh dan merasakan napas yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di dalam kehampaan. Saat mata Yang Linbo berputar, orang-orang yang bersembunyi dalam kegelapan semuanya gugup.
Mereka mengerti bahwa Yang Linbo membunuh orang-orang di kehampaan ini saat ini, mungkin hanya untuk melihat mereka. Tetapi mereka tidak punya jalan keluar. Jadi tanggapan saat ini hanyalah niat membunuh yang bergulir. Niat membunuh itu bergulir, tampaknya Anda benar-benar bertekad untuk menjaga ayah dan anak saya di sini. Yang Linbo mensibir dalam hatinya. Daxia membunuhnya. Ia membunuh Dekan Akademi. Ia juga membunuh abadi keluarga Ye. Dia juga membunuh 2 dewa di 9 surga. Tapi, begitu banyak darah tidak bisa membuat orang-orang ini mundur. Yang Linbo menghela nafas, melihat sekeliling kehampaan, dan tidak berkata apa-apa lagi. Jika kamu ingin membunuh, datanglah. Saat berikutnya, sosoknya menukik turun dari kehampaan dan kembali ke jalan pegunungan. Saat ini, jalan pegunungan sudah setengah jalan. Melihat ke atas, tidak ada seorang pun yang menghalangi jalan. Tapi Yang Linbo tahu bahwa semuanya belum berakhir. Faktanya, melangkah ke puncak Wuwang adalah awal yang sebenarnya. Dalam keadaan linglung, jalan pegunungan itu sunyi, dan bayangan kesepian itu memudar. Seorang pemuda, dengan badan berlumuran darah di punggungnya, berangkat lagi. Bersambung.